Pengusiran adalah sistem kebebasan finansial. Penjilidan berhasil. Aturan. Dengan alasan tidak melanggar hukum atau melakukan kejahatan, diusir oleh Suan Qiu. Anda bisa mendapatkan hadiah 10 miliar. 10 miliar. Haha. Lao Zu ingin bebas dari kekayaan. Tapi Anda tidak bisa mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri. Saya harus menemukan cara untuk membuat Suan Qiu, kapitalis ini, memecat saya. Hai Tuan Su. Apakah kamu baik-baik saja? Anggur ini. Tuan Su, apakah Anda minum terlalu banyak? Tuan Su, saya akan membantu Anda kembali ke kantor untuk beristirahat. Tidak, itu tidak. Saya bisa melakukannya sendiri. Hai. Ini. Lin Ze, untuk apa Anda masih tercengang? Cepat dan bantu Tuan Su kembali ke kantor. Rawat dengan baik dengan cepat. Bukankah ini mengantuk untuk memberikan bantal? Saya bisa memanfaatkan kesempatan ini. Biarkan Suan Qiu memecatku. Selesaikan tugas sistem. Lihat. Anggur saya. Dibius. Tuan Su mabuk dan pergaulan bebas. Ini adalah hari yang luar biasa. Mengapa Anda membiarkan limbah ini terhenti? Tuan Su, Anda bangun. Anda, Lin Ze, Anda, apa yang masih kalian berdua lakukan? Cepat dan kembali istirahat. Lin Ze, kamu benar-benar tidak ingin mati. Berani memprovokasi Tuan Su. Tunggu saja untuk diusir. Ini adalah obat psikedelik yang kuat. Khasiat obatnya sangat kuat. Jika bukan karena segelas air yang memercik ke bawah, sadarkan Anda secara instan. Konsekuensi. Tak terbayangkan. Itu harus Dewan Direksi, bahwa Zhao Dekai melakukannya. Dia ingin saya mempermalukan diri saya sendiri di depan umum. Bawa aku bersamamu. Posisi presiden ditarik ke bawah. Dia sendiri naik tahta. Jangan panik. Musim gugur yang anggun. Aku baru saja membuat ramalan untukmu. Heksagram menunjukkan. Bintang keberuntungan Anda telah muncul. Bintang keberuntungan. Itu benar. Musim gugur yang anggun. Apakah Anda ingat? Sudah kubilang kau sebelumnya. Paruh pertama hidupmu lancar. Keberuntungan telah habis. Mulai sekarang. Bencana akan menyusul. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Sangat penting untuk menjaga bintang keberuntungan Anda. Hanya dengan begitu kita dapat mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Saya melihat wajah Lin Ze. Dia juga menghitung tanggal lahirnya. Dia. Ini bintang keberuntungan Anda. Lin Ze. Tapi dia membuatku mempermalukan diriku sendiri di depan umum. Dia ternyata bintang keberuntunganku. Hahaha. Dia sudah mati. Beraninya mempermalukan Tuan Su di depan umum. Pengusirannya kecil. Mungkin mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Lin Ze, Tuan Su memberimu kesempatan. Anda tidak berguna. Menginjak tangga ke langit. Semuanya disampaikan ke kaki Anda. Anda bisa menendangnya. Sekarang bagus. Tersinggung Tuan Su. Anda hanya menunggu untuk diusir. Dilarang oleh seluruh industri. Diusir. Saya akan menunggu. Lebih baik menjadi seperti Anda seumur hidup. Jadilah sapi dan kuda. Anda. Ini Tuan Su. Aura Tuan Su. Sekilas, ada di sini untuk menyelesaikan akun. Lin Ze selesai. Tuan Su terbangun. Bahkan lebih menakutkan daripada Pangeran Yan. Tuan Su baik. Bagus. Biarkan badai datang lebih keras. Tuan Su. Jangan marah dengan orang seperti ini. Pengusiran itu murah baginya. Dia harus bertanggung jawab secara hukum. Biarkan dia masuk penjara. Penjara. Manajer Zhang. Apakah Anda mengerti hukum? Jika Anda tidak mengerti hukum, baca lebih banyak buku. Saya menyebutnya hentikan pelecehan. Pembelaan yang sah, pahami. Selama dia diusir oleh presiden perempuan, Anda bisa mendapatkan bonus 10 miliar sistem. Jangan tinta, cepat pecat aku. Ini adalah bintang keberuntungan saya. Kelihatannya bagus. Tapi dia benar-benar memercikan air ke arah saya di depan umum. Bahkan jika itu adalah bintang keberuntungan akun ini. Saya juga harus mencari tahu dengannya. Di bawah. Saya mengumumkan transfer personel. Mulai sekarang. Menangguhkan Lin Ze. Semua bekerja di departemen penjualan. Tuan Su bijaksana. Domba hitam seperti Lin Ze. Ini sudah lama berakhir. Haha. Adalah. Pengusiran dianggap ringan. Saya mengerti. Mungkin Anda harus masuk penjara. Hai. Penangguhan kerja adalah awal dari pemecatan. 10 miliar saya datang. Kekayaan dan kebebasan ada di sini. Keluarkan saya. Saya tidak bisa memintanya. Perusahaan yang rusak ini. Saya tidak ingin tinggal lama. Diusir adalah untuk saya. Ini melegakan. Anda. Seseorang hanya akan menyanjungmu. Peras kantong anggur dan kantong beras bawahan. Jangan menjejali Anda dengan amplop merah. Siapa yang bisa mendapatkan pelanggan yang baik? Anda. Dan kalian. Lemparkan semua kerja keras kepadaku. Kredit diambil lebih cepat daripada orang lain. Tim platform rumput ini. Cepat atau lambat, itu akan jatuh. Dan Anda. Jangan menjeda pekerjaan Anda. Jika Anda ingin dikeluarkan, lakukan saja. Jangan menggiling. Anda berpikir.
Anda memercikan air ke saya di depan umum. Saya akan menelan nafas ini. Saya menyebutnya pembelaan yang sah. Anda ingin menuntut saya, dan saya akan menemani Anda kapan saja. Bintang keberuntungan ini benar-benar berbeda. Dia bahkan memohon kepada saya untuk memecatnya. Tidak, itu tidak berhasil. Saya tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Tuan Su, soalnya, dia masih berani mengancam perusahaan. Saya sarankan untuk menghubungi polisi secara langsung. Biarkan dia masuk penjara. Itu cukup. Belajar dari Lindsay. Dalam keadaan darurat tadi malam. Memercikan air ke wajah saya di depan umum. Saya memutuskan menangguhkan semua posisi Lindsay saat ini. Itu benar, itu saja. Dan dipromosikan menjadi asisten presiden. Apa? Liter. Presiden tidak hanya tidak memecatnya, dia juga dipromosikan. Bagaimana ini mungkin? Promosi. Saya mendengarnya dengan benar. Anda mendengarnya dengan benar, asisten presiden. Peringkatnya adalah yang kedua setelah wakil presiden. Apakah kapitalis ini sakit? Saya disiram air di depan umum, beri saya promosi. Tuan Su, apakah Anda dipaksa olehnya? Anda melecehkannya secara seksual tadi malam. Kita semua bisa berpura-pura tidak melihatnya. Diam. Saya tidak meminta pertanggungjawaban Anda. Tanyakan kepada bawahan Anda untuk tanggung jawab amplop merah. Ah, bukan Lindsay. Tuan Lin membantu. Jelaskan kepada Tuan Su dengan cepat. Aku menyita amplop merahmu. Saya tidak memberi Anda amplop merah, jadi Anda tidak menugaskan saya klien. Anda. Keluar dari sini. Bagaimana saya bisa peduli dengan hidup dan mati Anda sekarang? 10 miliar saya terbang. 10 miliar. Lindsay. Mulai besok. Laporkan ke kantor saya. Adapun manajer Zhang, diturunkan menjadi staf biasa. Tetap bertugas untuk memeriksa. Hai. Hai. Tuan Lin selamat. Kamu harus menjagaku di masa depan. Saya tahu bahwa Tuan Lin bukanlah orang biasa. Ini disebut jika tidak terdengar. Ini adalah blockbuster. Selamat atas kentutnya. 10 miliar yang saya dapatkan hilang. Ini lebih buruk daripada membunuhku. Lindsay, jangan terlalu bangga terlalu dini. Terdekat raja terdekat dengan tiang gantungan. Anda pikir itu asisten Tuan Su? Sangat mudah untuk menjadi. Dia ingin membuat Anda tetap di sisinya. Perlahan-lahan menyiksamu. Menyiksa saya. Selama saya masih di perusahaan, ada kemungkinan untuk diusir. 10 miliar masih menungguku. Suan Qiu, Anda akan menyesal memberi saya promosi. Mari kita lihat. Ini jam 12. Bagaimana dengan Lin Seren? Berani terlambat di hari pertama kerja. Lindsay. Trik apa yang Anda lakukan? Benar-benar datang bekerja dengan piyama. Tuan Su, berpakaian bebas. Mana yang tertulis dalam peraturan dan peraturan perusahaan? Anda tidak bisa memakai piyama untuk bekerja. Oke. Jadi bagaimana jika Anda terlambat? Kemarin Anda membuat permainan besar. Itu menyebabkan saya terlempar sampai tengah malam. Minta untuk datang lebih awal hari ini. Begitu pula kapitalis. Ini sangat meremas. Anda berani menyebutkan kemarin. Seluruh perusahaan kemarin. Aku begadang bersamamu. Bukankah kamu datang bekerja tepat waktu hari ini? Mengapa Anda istimewa? Kanan. Hanya saya. Mereka semua adalah sapi dan kuda. Tapi saya tidak. Guru salah. Di mana bintang keberuntungan ini? Jelas bintang jahat yang datang untuk mengalahkan saya. Saya sangat marah. Pecat saya. Cepat. Jika Anda tidak memecat saya, aku akan membunuhmu setiap hari, iblis perempuan. Bagaimana grup Su Anda melakukannya? Minta saya untuk melihat produk baru. Akibatnya, tunjukkan PPT. Bukankah itu membuang-buang waktuku? Apa yang terjadi? Tuan Su, ini Tuan Wang. Dia datang untuk memeriksa pakaian baru kami. Iya. Tapi departemen penjualan, hanya PPT yang disiapkan. Sampel fisik belum tiba. Hanya PPT yang disiapkan. Kami membuat kostum. Tidak ada objek fisik. Apa pendapat pelanggan tentang kain dan pengerjaan? Sudah dikatakan sejak lama. Tim platform rumput ini adalah sekelompok kantong anggur dan kantong beras. Saya benar-benar berpikir saya adalah perusahaan teknologi. Anda dapat menghasilkan uang dengan PPT. Diam. Tuan Su. Tuan Lin memakainya. Sepertinya kita menginginkannya. Untuk Tuan Wang, koleksi pakaian santai baru. Ikuti saya. Tuan Wang, Tuan Wang. Tuan Su, waktu saya sangat berharga. Benar-benar tidak ada waktu untuk dihabiskan di sini. Saya pikir ini adalah bisnis. Atau lupakan saja. Tuan Wang, bagaimana kita bisa menyiapkan PPT saja? Kami telah menyiapkan objek fisik untuk waktu yang lama. Ini dia. Model baru Anda. Itu benar. Tuan Lin tahu bahwa Anda akan datang hari ini. Cobalah sendiri. Lakukan segalanya untuk Anda. Tampilan fisik. Ini agak menarik. Kainnya bagus, halus dan bernapas. Gayanya juga cukup baru. Saya percaya ini akan disukai oleh kaum muda di era baru. Ayo lakukan. Mari kita lanjutkan berbicara tentang bisnis. Besok saya akan membawa seseorang. Mari kita lihat entitas kami. Saya harap kalian berdua siap.
Guru memang benar. Orang ini benar-benar bintang keberuntunganku. Jika bukan karena dia hari ini datang dengan piyama, daftar miliaran ini, setengahnya berwarna kuning. Dia adalah kesalahan. Atau dengan sengaja membantu saya. Ini benar-benar sial. Ini bisa membuatnya bulat. Namun, saya terlambat 3 jam hari ini. Ketidakhadiran adalah kepastian. 2 hari lagi. Tunggu dia memecatku. 10 miliar ada di tangan. Tuan Su, orang-orang telah pergi. Bukankah seharusnya saya terlambat? Sesuai dengan peraturan perusahaan, tiba lebih dari 2 jam terlambat. Hitung ketidakhadiran selama 1 hari. Anda telah memberikan kontribusi besar hari ini. Kelebihan dan kekurangan diimbangi. Mulai hari ini, saya memberi Anda hak istimewa untuk tidak mencatat waktu. Anda nanti, datang kapanpun Anda mau. Hai, Presiden benar-benar membantu Tuan Lin. Hak untuk tidak masuk. Itu bukan hanya perusahaan. Tingkat wakil presiden. Apakah ini pengobatan? Tuan Lin membantu. Ini adalah entry langsung. Manajemen inti perusahaan. 1 langkah ke langit. Tidak ada jam masuk. Lalu mengapa saya absen dari pekerjaan? Bagaimana saya diusir? 10 miliar saya. Tidak, itu tidak berhasil. Saya harus terus bekerja. Dorong menara dan dorong menara. Bisakah Anda bermain sebagai jungler? Lin Z, bagaimana Anda menjadi asisten? Apakah Anda tidak melihat saya menulis rencana di sini? Anda benar-benar bermain game di sana. Maka kamu tidak bisa menggangguku. Saya menulis rencana yang sangat penting. Hal ini terkait dengan kinerja perusahaan tahun depan. Hal ini terkait dengan kinerja tahun depan. Bagus. Jika saya mengacaukan rencana ini, bahkan jika Suan Qiu melindungiku, orang-orang tua di papan, saya harus memaksanya untuk memecat saya. Menulis rencana, saya akrab dengan ini, atau saya akan membantu Anda. Rencana ini melibatkan R&D dan produksi, dan penjualan seluruh rantai. Bisakah Anda melakukannya? Bukankah itu hanya menulis PPT? Bawahan manajer Zhang sebelumnya. Semua PPT, saya mengurus semuanya sendiri. Masalah kecil. Ternyata rencana brilian sebelumnya. Dia menulis semuanya. Saya baru saja mengatakan Bal Jerami manajer Zhang. Bagaimana itu bisa dilakukan? Tampaknya dia lebih dari sekadar bintang keberuntungan. Itu masih bakat. Oke, maka rencana ini terserah Anda. Perpanjangan waktu malam ini membuatnya. Seorang kapitalis adalah seorang kapitalis. Hanya tahu cara memeras. Jalur plus-plus. Lihat bagaimana aku menipu kamu kali ini. Bagaimana rencananya? Selesai. Tuan Su, silakan lihat. Yah, itu bagus. Terorganisir. Datanya terperinci. Bahkan desainnya sangat mewah dan atmosfer. Lin Z, kamu adalah seorang bakat. Itu pasti. Ini adalah kemampuan saya untuk menekan bagian bawah kotak. Namun, saya sengaja membuat 2 versi PPT. Versi, suasana kelas atas bermutu tinggi. Versi B. Isinya sama, tapi gayanya adalah patung pasir terak tanah abstrak. Selain itu, saya juga menanamkan kuda Troya. Sebelum pertemuan besok, versi B akan secara otomatis menimpa versi A. Lihat aku jika aku tidak mengacaukan bisnismu. Hai. Terima kasih atas kerja keras Anda. Belum terlambat. Aku akan meraktirmu makan malam. Itu harus menjadi hadiah. Seorang kapitalis adalah seorang kapitalis. Saya ingin membeli hati orang setelah camilan larut malam. Saya pikir itu indah. Aku tidak akan membantaimu malam ini. Saya minta maaf karena begadang. Camilan larut malam baik-baik saja. Saya ingin makan lobster Australia, Foie Gras Prancis, sebotol Lafite berusia 82 tahun lainnya. Anda bahkan berani membunuh bos Anda. Karena Anda tidak mampu membelinya. Hitung aku sia-sia. Siapa bilang mereka tidak mampu membelinya? Saya tolong. Wakil Presiden Zhao, hal-hal telah dilakukan. Saya telah menempatkan bahan hitam perusahaan. Itu tertanam dalam PPT pidato besok. Suan Qiu pasti akan besok. Mempermalukan diri sendiri di depan umum. Sangat bagus. Tunggu dia keluar. Saya jamin Anda akan dikembalikan. Tingkatkan 1 level lagi. Terima kasih, Tuan Zhao. Suan Qiu. Kamu berani menurunkanku. Saya bahkan tidak akan membiarkan Anda menjadi presiden. Tuan Su benar-benar berani dalam mempekerjakan orang. Seorang karyawan di bagian bawah kinerja. Ubah tubuh Anda. Dia menjadi asisten presiden. Dan untuk menghadiri pertemuan yang begitu penting. Sepertinya. Perusahaan. Benar-benar bukan siapapun. Wakil Presiden Zhao. Anda tidak tahu ini. Tuan Su adalah orang pertama yang melecehkan karyawan. Anda harus memberikan kompensasi. Jika tidak, jika masalah ini terungkap. Citra perusahaan. Bukankah semuanya hancur? Tuan Su. Mereka semua mengendarai Anda di kepala dan di atasnya. Anda pantas mendapatkannya sebagai presiden. Itu terlalu pengecut. Saya mengerti. Ikuti Anda. Saya juga tidak memiliki banyak masa depan. Di belakang Zhao Dekai. Ini setengah papan. Saya ragu. Dalang yang membiusku terakhir kali. Itu dia. Apa bedanya bagiku? Bagaimanapun, beberapa menit lagi, program Trojan saya dimulai. Paket B secara otomatis menimpa paket A. Setelah pertemuan ini, saya bisa menggulung tutupnya dan keluar. Mendapat hadiah 10 miliar sistem. Tuan Su.
Penantian lama. Tuan Wang, halo. Semoga hari ini saya dapat memiliki rencana yang memuaskan saya. Tuan Wang, jangan khawatir. Rencana hari ini dijamin luar biasa. Suan Qiu. Bersiaplah untuk membacakannya di depan umum. Bahan hitam perusahaan. Oke. Tuan Su, mari kita mulai. Oke. Xiao Li, hubungkan komputer saya ke proyeksi. Pertunjukan telah dimulai. Tuan Su, ada masalah dengan rencana tersebut. Lihatlah. Apa yang terjadi? Dalam rencana, sebenarnya ada bahan hitam perusahaan. Saya dengan jelas melihatnya tadi malam. Ini dirusak. Jika ini untuk dilihat Tuan Wang, bisnis jelas tidak bisa dinegosiasikan. Tuan Su, bisakah pertemuan dimulai? Anda tahu saya tidak punya banyak waktu. Tuan Wang, rencana mungkin perlu disesuaikan. Sekarang sesuaikan. Maka Anda tahu hari ini, ada pertemuan yang sangat penting. Mengapa tidak mempersiapkan terlebih dahulu? Tuan Wang, Presiden Su masih muda. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa kesalahan dalam pekerjaan. Jangan khawatir. Kemudian perusahaan Anda dapat mengubahnya sepenuhnya. Seseorang yang berpengalaman akan berbicara dengan saya. Oke. Ini pasti milik Zhao Dekaikian. Dialah yang merusak PPT. Tuan Su. Komputer baru saja mulai bergerak. PPT telah diganti. Paket B telah diganti. Haha, aku akan melihat bagaimana kamu berakhir. Mungkinkah orang ini mengubah PPT? Apa yang dia lakukan? Tuan Su. Versi PPT ini kotor. Tapi tidak ada masalah dengan kontennya. Tidak ada bahan hitam. Tidak ada bahan hitam. Mungkinkah Lin Ze mengetahuinya sejak lama? Beberapa orang akan melakukan sesuatu tentang PPT. Tapi, mengapa dia berubah menjadi ini? Bagaimana dengan gaya trak tanah? Tuan Su, apakah tidak apa-apa? Jika tidak, saya akan melupakannya hari ini. Selama isi rencananya baik-baik saja. Ayo kotor. Hubungkan proyeksi. Suan Qiu. Saya melihat bagaimana Anda mempermalukan diri sendiri di depan umum. Ini berbeda dengan PPT bahan hitam. Bagaimana ini mungkin? Maaf Tuan Wang. Solusi kami. Ini lebih istimewa dalam gaya. Ayo marah. Pecat aku di tempat. 10 miliar memanggil saya. Sistem seperti apa Tuan Su? Ini hanya menghina Tuan Wang. Ini merusak citra profesional perusahaan kami. Wakil Presiden Zhao, jangan khawatir. Saya pikir itu agak menarik. Saya ingin melihatnya. Apa konten ini? Tuan Su melanjutkan. Oke, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda selanjutnya. Hei, kemarilah. Apa yang terjadi? Apa yang saya minta untuk Anda masukkan? Saya juga tidak tahu Wakil Presiden Zhao. Saya dengan jelas mengganti dokumen. Tapi versi PPT ini. Bukan versi yang saya ganti. Apakah mereka mengetahui tentang rencana saya? Rencana itu diubah untuk sementara. Tidak mungkin. Suan Qiu tidak memiliki kemampuan ini. Iya. Terima kasih semua telah menonton. Selamat bekerja sama. Bagaimana dengan rencana Tuan Su? Isinya solid. Datanya juga sangat menarik perhatian. Gaya PPT Anda. Saya sangat terkesan. Tuan Wang, produk baru kami. Terutama ditujukan untuk pelanggan yang lebih muda. Jadi dalam gaya produksi program, ini sedikit lebih hidup. Jadi kami ingin memecahkan cetakan. Lebih dekat dengan target pelanggan kami. Saya akan pergi. Ini bisa dibulatkan kembali olehnya. Oh, rencana kematianku. Unik dan sangat berani. Buru-buru saja padamu seperti ini. Budaya perusahaan yang berani berinovasi. Kontrak ini dapat ditandatangani. Oke Tuan Wang. Kalau begitu mari kita tandatangani kontrak sekarang. Tidak masalah, ini merugikan diri sendiri lagi. Apa alasannya? Lin Ze, tunggu sebentar. Tunggu saya di kantor saya. Tuan Wang meminta, ini akan datang, saatnya menyelesaikan akun setelah musim gugur. Saya mengubah rencana secara pribadi, mengganggu rapat penting. Saatnya memecatku kali ini. 10 miliar saya di sini. Lin Ze. Katakan, mengapa mengganti PPT saya? Saya pikir milik saya lebih baik. Lebih membumi.
Jika Tuan Su mengira saya melakukan sesuatu yang salah, Anda bisa memecat saya. Mengusir Anda. Lin Ze. Anda berpikir dengan indah. Mengapa? Saya membuat kesalahan besar. Mengapa tidak memecat saya? Karena kamu menyelamatkanku lagi. PPT versi asli saya. Seseorang mengutak-atiknya. Itu penuh dengan bahan hitam perusahaan. Jika saya menunjukkan versi itu hari ini, saya tidak hanya kehilangan pelanggan. Bahkan posisi presiden tidak dapat dipertahankan. Ini adalah PPT patung pasir versi Anda. Menutupinya. Ini baik-baik saja. Tuan Su, Anda benar-benar bintang yang beruntung. Itu benar, Lin Ze. Kamu adalah bintang keberuntunganku. Tuan Lin membantu. Hai. Apakah Anda melihatnya? Tuan Lin benar-benar selangkah ke langit sekarang. Itu tidak. Kita semua harus sopan di masa depan. Tak satu pun dari ini diusir. 10 miliar ini. Mengapa begitu sulit untuk menghasilkan? Hei, lihat manajer Zhang yang dipecat. Saat itu, dialah yang mengacaukan PPT. Saya ingin menjebak Tuan Su. Jika bukan karena wakil presiden Zhao yang melindunginya, perusahaan akan meminta pertanggungjawaban hukumnya secara hukum. Itu benar-benar pantas. Ini benar-benar Feng Shui yang bergiliran. Saat itu, Lin Ze masih diteriaki olehnya. Sekarang salah satunya adalah asisten presiden, gulungan cakupan dan daun. Tuan Lin membantu. Iya. Mengandalkan wanita untuk berada di atas itu cepat. Aku melihatmu sama hanya dari seorang petugas kecil. Naik ke posisi ini. Penghargaan ini berlebihan. Itu hanya keberuntungan. HMPH. Jangan terlalu bangga. Xuan Qiu duduk di posisi itu belum lama ini. Anda mengikutinya. Cepat atau lambat, sebuah bagian akan berakhir. Seseorang ingin terlibat dalam Xuan Qiu. Itu tidak baik, jika dia keluar dari kekuasaan. Lalu siapa yang akan memecat saya? Saya harus melakukannya sebelum dia jatuh. Biarkan dia memecatku. Lin Ze. Kamu pergi bersamaku. Saya di sini untuk bekerja, tidak menemani Anda berbelanja. Kakek saya tiba-tiba memburuk dalam penyakitnya. Memburuknya kondisi. Apa yang kamu cari untukku? Anda sedang mencari dokter. Saya tidak tahu bagaimana mengobati penyakit. Kamu adalah bintang keberuntunganku. Ikuti saya. Lin Ze benar-benar beruntung. Wanita tertua tidak baik. Kata Dr. Chen. Gagal jantung lelaki tua itu semakin intensif. Saya khawatir saya tidak akan bisa melewati malam ini. Kakek adalah satu-satunya orang dalam keluarga yang mendukung saya. Dewan Direksi. Saya telah mencoba menggantikan saya untuk waktu yang lama. Jika kakek memiliki 3 panjang dan 2 pendek, saya presiden. Mereka akan segera dihapus. Jadi tunggu apa lagi? Pecat aku segera sekarang. Jika tidak, itu akan terlambat. Musim gugur yang anggun. Pada akhirnya akan ada akhir tenaga kerja. Nasib lelaki tua itu. Titik balik yang ditunjukkan oleh heksagram. Ternyata itu ada di bintang keberuntungan. Jika dia bersedia bergerak, mungkin Anda bisa mengubah hidup Anda melawan langit. Apakah Anda mendengar itu? Hanya kamu yang bisa menyelamatkan kakekku. Juga dapat menyelamatkan saya. Selama Anda bersedia bergerak. Apapun persyaratannya, aku akan berjanji padamu. Hai wanita tertua. Bisakah Anda percaya pada sains? Orang tua ini sekilas terlihat seperti dewa. Saya bahkan tidak bisa membedakan antara obat antipiretik dan obat antiinflamasi. Bagaimana jika kakek Anda terbunuh? Tuan Su. Anda sedang terburu-buru untuk pergi ke dokter. Benar-benar membawa asisten kecil. Perlakukan lelaki tua itu. HMPH, saya pikir Anda. Pikirkan tentang warisan dan pikirkan tentang itu. Anak muda, saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih. Betapa mulianya identitas lelaki tua itu. Jika terjadi kesalahan di tangan Anda. Keluarga Sukami. Itu bisa membuatmu duduk di dasar penjara. Kakak perempuan tertua ini benar. Saya hanya orang biasa. Dia sama sekali tidak berani datang tanpa pandang bulu. Lin Ze, berhenti untukku. Tidak ada jenis Anda yang memecatku. Musim gugur yang anggun. Dia adalah bintang keberuntunganmu. Tapi itu mungkin bukan milik lelaki tua itu. Saya tidak bisa memaksanya. Ini mungkin nasib lelaki tua itu. Yo Chen Divine Doctor, ini juga menerima nasibnya. Saya pikir Anda benar-benar bisa mengubah hidup Anda. Aku telah menggantung lelaki tua itu begitu lama. Bukankah itu tidak berdaya sekarang? Hei, saudari, jangan katakan itu. Dr. Chen melakukan yang terbaik. Wan Qiu. Bukan aku yang membicarakanmu. Perusahaan ini penuh dengan orang-orang saya. Orang tua ini akan pergi. Keluarga Su ini harus bermarga Zhao. Apakah kamu mengutuk kakekku untuk mati? Aku mengutuknya sampai mati. Saya berani mengatakan ini hari ini. Dia terbaring di sana dan tidak bisa bergerak. Tidak ada yang bisa didengar. Ayahku benar-benar buta. Menikahi wanita ini dan memasuki pintu. Jika kakek pergi. Lalu segala sesuatu tentang keluarga Sukami. Saya benar-benar ingin membuat gaun pengantin untuk keluarga Zhao. Jangan khawatir tentang Wan Qiu. Saya masih punya satu obat terakhir. Dimakamkan di sudut tenggara taman. Sudah 3 tahun sejak dia menyerap energi spiritual langit dan bumi. Sekarang hanya itu yang bisa memperpanjang umur lelaki tua itu. Sayang sekali itu hanya kehidupan. Keluarga Su ini terlalu besar. UPS, saya berlari untuk waktu yang lama. Saya tidak menemukan jalan keluar. Sungguh. Sedikit buang air kecil yang mendesak. Di mana toiletnya? Lupakan saja.
Bagaimanapun, mereka semua adalah tanaman pupuk di tempat. Nah, siapa ini? Membuang sampah sembarangan. Mengapa masih ada toples? Toples obat penyelamat jiwa yang dikatakan Dr. Kuai Chen. Gali saja di sana. Sudah selesai? Sudah selesai. Ini tidak akan menjadi obat penyelamat jiwa yang mereka katakan. Anda. Ini Dr. Chen, obat penyelamat jiwa yang terkubur selama 3 tahun. Bagaimana ini bisa mengandalkan saya? Orang baik siapa yang mengubur obat di tanah? Saya pikir itu adalah kurangnya moralitas. Bagaimana dengan guci yang dilemparkan? Lindsay, apa yang telah Anda lakukan? Ini adalah bintang keberuntungan yang Anda temukan. Saya pikir itu adalah bintang bencana. HMPH, coba saya lihat. 80% dari itu diinstruksikan oleh Anda, Tuan Su. Jika tidak, dia adalah orang luar. Bagaimana bisa begitu tepat? Temukan lokasi obat penyelamat jiwa. UPS, sungguh pikiran yang kejam. Anda sebenarnya seorang anak kecil. Tongkat Dewa Tua. Anda terlalu menyinggung untuk berbicara. Apa artinya menjadi seorang anak? Anak laki-laki itu memakan nasimu. Bukan anak laki-laki yang murni. Guru, apa itu anak laki-laki yang murni? Obatku sangat in. Selalu ada kurangnya kebutaan. Obat utama menarik rekonsiliasi. Itu saja, urin anak laki-laki dari tubuh yang murni. Cium nafas ini. Maskulinitas murni. Dia adalah tubuh yang murni. Inilah kehendak surga, kehendak surga. Hei, ekspresi menjijikan macam apa itu? Tongkat Dewa Tua, saya memperingatkan Anda. Tubuh yang murni macam apa kamu? Aku bahkan tidak setuju untuk membiarkanmu menggunakan urinku. Jangan mengandalkan saya jika sesuatu terjadi pada Anda. Jangan khawatir jika Anda keluar dari cara apapun. Orang tua itu menanggungnya dengan sekuat tenaga. Pengunjung minum tungku obat. Nyalakan api untuk obat decok. Hai. Chen Shenyi. Cara Anda menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Ini terlalu permainan anak-anak. Betapa mulianya identitas lelaki tua itu. Jika terjadi kesalahan, apakah Anda bertanggung jawab? Saya pikir Anda adalah penipu. Sebelumnya, obat harimau dan serigala digunakan menggantung nyawa lelaki tua itu. Sekarang saya tidak bisa menahannya. Terlibat saja dengan cara bengkok semacam ini. Suan Qiu, Anda bisa berpikir jernih. Biarkan kakek minum obat ini. Jika ada kumpulan setengah poin, Anda adalah orang berdosa yang membunuh kakek Anda sendiri. Ketika saatnya tiba, saya melihat siapa yang masih mendukung Anda di Dewan Misteri Kedokteran. Ini bukan sesuatu yang bisa dimata-matai oleh orang biasa seperti Anda. Urin anak laki-laki yang murni ini. Ini awalnya adalah hal yang paling yang. Ini digunakan sebagai panduan obat menyelaraskan yin dan yang. Ini adalah metode kuno. Jika ada yang salah, aku, Chen Xuan, menanggungnya dengan sekuat tenaga. Hai tongkat Dewa Tua. Nyawa manusia dipertaruhkan, Anda benar-benar bisa menanggungnya. Jangan membual. Ayo masuk bersama ketika saatnya tiba. Nyanyikan air mata bar. Tuan Su itu, atau lupakan saja, nyawa manusia dipertaruhkan. Jangan bercanda tentang kehidupan lelaki tua itu. Saya percaya pada guru. Dia telah menjadi sahabat kakek saya selama bertahun-tahun. Itu tidak akan pernah membahayakan kakek. Bukannya aku tidak bisa mempercayai tuanmu. Saya tidak bisa mempercayai diri sendiri. Jika urin anak-anak benar-benar dapat menyembuhkan penyakitnya, saya sudah menjadi orang terkaya di dunia. Lalu apakah saya masih perlu bekerja di perusahaan Anda? Anda telah berulang kali membantu saya mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Kamu adalah bintang keberuntunganku. Kali ini, saya percaya Anda juga. Kakak, aku benar-benar tidak ingin membantumu. Saya hanya ingin diusir. Kakek. Itu benar-benar akan membunuh seseorang. 10 miliar tidak ada di tangan. Pertama-tama, saya suka menyebutkan set nasi penjara. Saya baru saja mengatakannya, saya berkata, penipu dan bintang bencana ini menginginkan hal-hal buruk. Panggil ambulans. Jika lelaki tua itu tidak bisa melakukannya, kalian berdua yang menyakiti Anda. Suan Qiu. Anda bersekongkol dengan orang luar untuk membunuh kakek Anda sendiri. Buktinya konklusif. Properti keluarga Su. Anda tidak mendapatkan sepeser pun. Jangan berdebat. Orang tua itu terbangun. Kakek. Kakek, kamu sudah bangun. Ada apa denganku? Kakek. Kondisi Anda memburuk. Tuan Chen lah yang menggunakan ramuan. Menyelamatkan Anda kembali. Denyut nadi lelaki tua itu stabil dan kuat. Vitalitas telah dipulihkan. Ini bukan masalah besar. Bukankah itu? Ini benar-benar palsu. Anak laki-laki itu buang air kecil begitu banyak. Lalu bukankah saya menyia-nyiakannya sebelumnya? Ada puluhan miliar aset. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Ini jelas merupakan cerminan. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Ini jelas merupakan cerminan. Orang tua itu pasti, aku dirangsang olehmu. Diam. Apakah Anda ingin kakek Anda mati seperti itu? Kamu adalah orang yang ingin kakekmu mati. Saya percaya pada Tuhan yang tidak mengatakannya. Saya juga menemukan orang seperti itu yang tidak tahu. Dari mana bintang bencana itu berasal? Ya, ini saya. Orang tua itu pasti bagiku. Ada bayangan psikologis. Mungkin itu akan memaksa Suan Qiu. Pecat aku segera. Ayah, apakah Anda merasa tidak nyaman? Saya mencari dokter terbaik sekarang. Datang dan periksa untuk Anda. Ini adalah firman dewa, tapi jangan percaya. Cukup, itu cukup.
Chen Xuan telah menjadi sahabatku selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa menyakitiku? Bagaimana perasaan saya sekarang? Lebih baik dari sebelumnya. Seluruh tubuh kuat. Sepertinya 10 tahun lebih muda. Kalian berdua keluar dari sini. Berkeliling. Orang tua. Kali ini terima kasih lagi. Orang tua. Kredit untuk kali ini bukan milik saya. Ini teman Lindsay. Gunakan urin anak laki-laki penis murni sebagai panduan obat untuk membantu Anda hidup kembali. Dia adalah penyelamat Anda. Itu juga bintang keberuntungan Wan Qiu. Hahaha. Dia adalah penyelamat Anda. Itu juga bintang keberuntungan Wan Qiu. Nah, pada usia ini. Itu juga bisa menjaga tubuh anak laki-laki yang murni. Sekilas, itu bermartabat. Pemuda itu. Berapa usia ini? Bisa berbicara. Anda keluarga, apakah semuanya begitu ofensif? Lindsay, kamu membantuku lagi. Hadiah apa yang Anda inginkan? Katakan saja. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu. Apakah Anda benar-benar setuju dengan semuanya? Ya, benar-benar. Maka aku menginginkanmu sekarang. Pecat aku segera. Mengapa Anda? Mengapa selalu berpikir untuk diusir? Apakah saya tidak melakukannya dengan cukup baik? Bukannya Anda tidak cukup baik. Itu karena saya tidak ingin menjadi pekerja migran kapitalis. Saya hanya ingin kebebasan. Dia memiliki banyak tulang punggung. Sebagai cucu menantu dari seseorang bisu saya. Bekerja untuk Anda memang membuang-buang bakat. Dengan cara ini, saya akan memberi Anda kelompok gaya Soviet di masa depan. 1% saham. Ada lebih dari 10.000 dividen saja. 10 juta setahun. Maka saya harus menabung 10 miliar selama 1000 tahun. Ketika saya bodoh. Maaf. Saya tidak tertarik dengan uang. Tuan Su. Bicara untuk menghitung. Saya kembali bekerja. Saya ingin melihat laporan pengusiran saya. Ini. Di mana saya menyinggung perasaannya? Di mana saya menyinggung perasaannya? Bintang keberuntungan benar-benar luar biasa. Uang, ketenaran, dan kekayaan tidak bisa menggerakkan hatinya jika Anda ingin mempertahankannya. Saya khawatir. Gunakan sesuatu selain bahan. Oh, anak ini sulit diatur. Tapi dia tulus dan berpikiran terbuka. Wan Qiu. Saya mengerti. Lebih baik merekrutnya. Jadilah cucu menantu dari keluarga Sukami. Ubah bintang keberuntungan menjadi keluarga Anda sendiri. Bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Kakek, kamu benar. Dia istimewa. Jam berapa sekarang? Suan Qiu pergi sepanjang hari. Aku masih menunggunya untuk memecatku. Apakah ini memaksa saya untuk bekerja lembur? Hai. Lihat. Tuan Lin akan pulang kerja tepat waktu lagi. Aku iri padamu. Dia sekarang adalah presiden. Pria merah di depanmu. Saya keluar dari lautan penderitaan. Tidak seperti kami. Selama Anda tidak bisa melakukannya, Anda akan mati. Itu benar. Saya bisa menghasut masa. Buat satu untuknya. Masalah yang tidak dapat dipecahkan. Dia hanya harus menyelesaikannya. Apakah saya yang mengajukan pertanyaan itu? Tiket paket. Rekan kerja. Lembur tidak memiliki uang untuk dikompensasi. Mengapa kita bekerja keras? Sebagai gantinya, pengepresan tanpa akhir. Dunia ini seharusnya tidak seperti ini. Ternak dan kuda di seluruh dunia. Mari kita bersatu. Protes dengan saya. Berjuang untuk hak-hak kami. Penolakan untuk bekerja lembur. Tolak 996. Kanan. Mengapa kita harus bekerja lembur setiap hari? Kita sudah muak dengan berkat ini. Turunkan kapitalis dan beri saya hari libur. Turunkan kapitalis dan beri saya hari libur. Apa yang Anda lakukan? Tuan sudah datang tepat pada waktunya. Rekan kerja tidak ingin bekerja lembur lagi. Mereka menuntut. Itu harus tutup 2 hari seminggu. Jika tidak, kami akan menyerang secara massal. Sudah berakhir. Dengan temperamen Tuan Su, saya pasti akan mengatakan bahwa jika saya tidak melakukannya, keluarlah. UPS, sekarang pekerjaan tidak dijamin. Mereka semua akan dibunuh olehnya. Menghasut pemogokan kolektif. Ini adalah tabu di tempat kerja. Bos manapun. Tak satu pun dari mereka yang bisa ditoleransi. Suan Qiu. Sekarang Anda harus memecat saya. Suan Qiu. Sekarang Anda harus memecat saya. Tuan Lin mengatakannya dengan baik. Pemerasan karyawan semacam ini. Budaya lembur. Seharusnya sudah lama dihapuskan. Apa katanya? Anda benar. Saya mengumumkan. Mulai hari ini. Grup Su. Sistem liburan akhir pekan sepenuhnya dipulihkan. Lembur sangat dilarang. Segala bentuk lembur tidak dapat diterima.
Hidup Tuan Lin. Tuan Lin yang membantu kami, manfaat yang dimenangkan. Dia adalah pahlawan kita, pahlawan-pahlawan. Siapa yang ingin menjadi pahlawan? Saya ingin 10 miliar. Anda kapitalis tidak otentik. Mengapa Anda tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas? Anda seharusnya tidak memecat saya untuk ini. Orang yang mengajukan pertanyaan? Siapa bilang saya seorang kapitalis? Ada juga. Ingin saya mengusir Anda. Anda berpikir dengan indah. Apa yang Anda lakukan? Semua orang sangat cemas. Wakil Presiden tidak libur kerja. Wakil Presiden, ini bukan saatnya pulang kerja. Duduk untukku. Hari ini, Ketua Su ingin memeriksa. Tak satu pun dari mereka diizinkan pergi. Jika kita ternak dan kuda, maka Anda. Saya tidak bisa mengerti kata-kata orang. Jangan dengarkan dia, libur kerja. Lin Ze. Anda bintang bencana. Anda main-main lagi. Anda menghasut karyawan untuk membuat masalah berbahaya. Saya ingin memakzulkan Anda ke dewan. Memakzulkan saya. Oke. Sebaiknya Anda membiarkan ketua. Berikan tekanan pada Suan Qiu. Segera. Pecat aku segera. Jika Tuan Lin diusir, kami mengundurkan diri secara massal. Itu benar. Kita juga harus pergi ke biro arbitrase. Laporkan Anda menekan tenaga kerja dengan jahat. Oke. Anda ingin memberontak. Kami memperjuangkannya. Hak dan kepentingan sah mereka sendiri. Setelah penyakit serius ini, saya mengetahuinya. Tokoh. Jangan biarkan diri Anda terlalu lelah. Hal yang sama berlaku untuk kaum muda saat ini. Penting untuk menggabungkan kerja dan istirahat. Wan Qiu. Anda harus ingat. Biarkan karyawan bekerja lembur tanpa henti. Ini adalah ketidakmampuan pemimpin. Kakek, jangan khawatir. Sekarang perusahaan sudah. Ini adalah sistem akhir pekan. Selain itu, ditetapkan dengan jelas. Segala bentuk lembur sangat dilarang. Itu bagus. Itu bagus. Kelompok itu menginginkan makanan. Aku akan memberimu makanan. Itu tidak buruk. Anda berani berbicara dengan saya tentang kondisinya. Saya tidak berpikir Anda ingin mencampur adukannya. Diam. Lin Ze, begini caranya. Apalagi yang bisa terjadi? Wakil Presiden Zhao tidak membiarkan kami pulang kerja. Kami tidak diharuskan bekerja lembur. Mereka juga mengatakan bahwa kami adalah pabrik. Ini adalah pabrik vampir. Menghususkan diri dalam menekan karyawan. Ya, ketua. Wakil Presiden Zhao barusan. Dia juga memarahi kami sebagai ternak dan kuda. Ini untuk makanan. Kakek. Saya memiliki. Pemberitahuan dikeluarkan. Perusahaan dengan tegas melarang karyawan bekerja lembur. Wakil Presiden Zhao. Apakah Anda tidak diberitahu? Saya hanya butuh sedikit waktu untuk semua orang. Tetapkan pekerjaan masa depan. Atur pekerjaan. Saya pikir Anda menghina kepribadian Anda. Perlakukan karyawan sebagai ternak dan kuda. Anda adalah tuan tanah feodal. Saya baru saja berada di lift. Saya mendengar semuanya. Perlakukan karyawan sebagai ternak dan kuda. Mengatakan dia meminta makanan. Saya pikir Anda adalah pejabat yang hebat. Saya pikir Anda adalah tuan tanah yang telah mengembalikan jiwanya. Saya pikir Anda adalah pejabat yang hebat. Saya pikir Anda adalah tuan tanah yang telah mengembalikan jiwanya. Kakek. Ini benar-benar perilaku pribadi Wakil Presiden Zhao. Sesuai dengan peraturan baru perusahaan, tidak ada yang bisa memaksanya. Karyawan bekerja lembur. Anda lihat, ini 3 hari yang lalu, dokumen yang diterbitkan. Sepertinya, perusahaan memiliki grup domba hitam. Orang tua. Ketua. Saya di sini untuk perusahaannya bagus. Baru-baru ini, proyek ini ketat. Saya hanya ingin membiarkan semua orang. Ada juga Wan Qiu. Kakek, lihatlah. Ini semua adalah perusahaan manajemen Anda sebelumnya. Gejala sisa yang ditinggalkan. Suasana buruk ini harus diberantas. Kakek memberi saya pelajaran. Sebenarnya, ini berkat bantuan Tuan Lin. Itu adalah kegigihannya dan di bawah saran. Kami benar-benar meninggalkannya. Budaya kerja lembur yang tidak sehat. Kaum muda melakukannya dengan benar. Menghadapi ketidakadilan. Berani menantang. Musim gugur yang anggun. Karyawan seperti ini yang berani mengatakan yang sebenarnya. Itu juga berkat Anda. Saya akan berterima kasih kepada mereka dengan baik di masa depan. Itu benar. Lin Ze. Ini bintang keberuntungan saya. Jika bukan karena Lin Ze, perusahaan masih seperti dulu. Perpanjangan waktu gila. Kakek pasti akan berpikir, saya tidak kompeten. Saya dulu. Itu memang salah. Kakek. Kesadaran dan kemampuan Tuan Lin. Itu jelas bagi semua orang. Saya mencalonkannya sebagai wakil presiden. Saya mencalonkannya sebagai wakil presiden. Oke. Kemudian Lin Ze menunjuk wakil presiden. Letakkan kantong anggur dan kantong nasi itu. Diganti. Wakil presiden. Bagaimana saya dipromosikan menjadi wakil presiden? Inilah kesulitan diusir. Ini juga meningkat secara eksponensial. 10 miliar saya. Kapan saya akan mendapatkannya? Lin Ze ingin menggantikan saya. Ini tidak semudah itu bagi Anda. Lin Ze, nanti. Anda adalah wakil presiden grup. Itu harus dengan dewan direksi. Pemegang saham tersebut bangun hubungan yang baik. Tepat. Hari ini, pemegang saham terbesar kedua dewan direksi, Tuan Qin datang menemui kakek saya. Ikutlah denganku untuk menemuinya. Kentut. Saya tidak ingin bersama mereka. Barang antik lama memiliki hubungan yang baik. Saya hanya memiliki sistem di hati saya. 10 miliar tugas diberikan kepada saya.
Anda orang pertama perusahaan senang menjadi pemegang saham. Anda bisa mudah. Laukin, Anda kalah. Sepertinya kamu adalah tulang. Masih tidak bagus. Sepertinya kamu adalah tulang. Masih tidak bagus. Kakek. Apa yang terjadi? Anak laki-laki tua ini baru saja masuk. Saya melihat bahwa saya telah sembuh. Anda ingin bersaing dengan saya. Tubuhku sekarang. Itu menyerupai sapi. Kekuatannya lebih besar darinya. Ini semua berkat bintang keberuntungan saya. Itulah yang Anda katakan, Fuxing Kobayashi. Bakat yang luar biasa. Pemuda. Apakah Anda punya pacar? Hai. Anda berpikir dengan indah. Kobayashi. Tapi bintang keberuntungan keluarga Su saya. Kobayashi. Ini adalah cucu perempuan Tuan Qin. Keadaan Qin seperti embun beku. Seperti embun beku. Anda adalah. Apa yang harus dilakukan? Hahaha. Untuk merayakan pemulihan anak laki-laki tua Anda. Saya secara khusus menulis sepasang harta karun tinta. Ini dia. Itu adalah karya otentik Qin Lao. Nilainya emas. Kesempatan telah datang. Jika saya melukis kaligrafi ini, itu tidak berharga. Menampar wajah Qin Lao di depan umum, hancurkan lapangan Sulau. Kedua lelaki tua ini, kamu harus membenciku. Luar biasa. Pena itu adalah naga dan ular. Konsepsi artistik itu tinggi. Pencapaian kaligrafi Qin Lao. Itu telah mencapai ranah transformasi. Kami tidak bisa melihatnya. Iya. 4 kata ini mengungkapkan vitalitas musim semi. Artinya keluarga Su kami. Pohon mati bertemu musim semi. Qin Lao. Ini benar-benar menyentuh hati. Musim gugur yang anggun, kata ini. Bagaimana? Musim gugur yang anggun, kata ini. Bagaimana? Ini. Hal macam apa ini? Dia atau semacamnya. Anda menggunakan kata apa ketika bayi dijebak dan diberikan. Lin Ze. Kamu dusun vulgar. Ini jelas benar. Pesona kolam musim semi. Bagaimana Anda menempatkan seni tinggi? Lihatlah itu sebagai kata-kata makian. Anda benar. Qin Lao dan Su Lao tidak sopan. Bagaimana dengan penjaga keamanan? Cepat singkirkan orang gila ini. Serahkan untuk saya. Anak muda. Ini agak menarik. Anda mengatakan itu mengumpat. Apalagi yang bisa dikatakan? Lanjutkan. Orang tua. Anda mencari omelan. Aku akan memenuhimu. Kata ini. Tulisannya tidak teratur. Seperti pemabuk-mabuk. Bermain mabuk. Kata-kata umpatan panjang. Satu-satunya nilai tambah. Ini Roseward. Bingkainya cukup baik. Lainnya. Bahkan menyeka pantat Anda. Saya pikir makalah itu sulit. Hahaha. Belahan jiwa. Kobayashi. Dia tidak hanya memiliki mata yang tajam. Anda masih bisa melihat melalui esensi. Tidak buruk. Bingkai foto ini. Saya mengukirnya dengan tangan saya sendiri. Tapi kata ini. Sampah memang. Selain itu. Kata ini. Itu kata umpatan. Itu adalah 10 tahun yang lalu. Orang tua Su. Ketika tawaran kalah dari saya. Sengaja menulis untuk memarahiku. Sekarang. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Apa pesona kolam musim semi? Dia menulisnya. Itu kata umpatan. Dia menulisnya. Itu kata umpatan. Selama bertahun-tahun. Di telingaku. Mereka semua menyanjung oleh sekelompok penyanjung. Ketakutan kuda. Telinga saya. Semuanya kapalan. Itu karena Anda berani mengatakan yang sebenarnya. Tidak hanya unik. Dan ada juga kekuatan. Kekejaman langit dan bumi. Kualitas tegak semacam ini. Ini benar-benar langka. Lin Ze. Anda lebih baik daripada elit munafik itu. 10.000 kali lebih kuat. Kemudian kami akan bekerja sama dengan keduanya di masa depan. Itu tergantung pada Anda untuk bergerak. Berisiko. Ternyata Qin seperti bunduku. Seringai barusan itu. Itu hanya menunggu saya untuk memuji kata ini. Jika saya benar-benar mengatakan Chun Chi Yanyun. Pasti akan ditertawakan. Saya bahkan tidak bisa mengerti kata-kata umpatan. Lin Ze tampak kasar. Bahkan, itu untuk membantu saya memecahkan situasi. Dia tidak ragu untuk menyinggung orang lain. Penting juga untuk menjaga wajah keluarga Su. Dia benar-benar memanjakanku terlalu banyak. Lin Ze adalah bintang keberuntungan dari keluarga Su saya. Tentu saja berbeda. Tidak seperti beberapa orang. Anda dapat membanggakan tentang mengumpat. Ini benar-benar memalukan. Ini benar-benar memalukan. Lin Ze ini. Bandit yang tidak ragu. Mungkin. Itu bisa menyembuhkan itu yang membuat orang sakit kepala. Siapa? Ini adalah harimau Lei dari pabrik Chengxi. Orang itu menelan 60 juta uang kami. Tapi pengiriman tertunda. Pengacara dan eksekutif yang kami kirim. Mereka semua dipukuli. Tidak, itu tidak berhasil. Lei Lao adalah seseorang. Itu tidak pernah menjadi hal yang mematuhi aturan. Lin Ze tidak bisa dikirim. Itu terlalu berbahaya.
Hai. Masalah ini, seseorang selalu harus melakukannya. Wakil Presiden Lin baru saja menjabat. Dia ingin membuat beberapa prestasi, datang untuk meyakinkan massa. Ini juga dihitung, pemegang saham terbesar kedua saya. Tes untuk Anda. In Lau. Tes ini terlalu berbahaya. Tes. Saya paling menyukai tes. Selama tes gagal. Tidak, Anda tidak bisa menyarankannya. Apakah kamu sangat kecewa padaku? Saya mengambil alih pekerjaan ini karena kedua lelaki tua itu. Mereka semua sangat menghargai saya. Kemudian hutang ini, jika saya tidak kembali, saya akan membiarkan Presiden Su pecat aku di tempat. Jangan pernah dipekerjakan. Pergi. Segera bingkai kata ini. Penggunaan bingkai terbaik. Ingat. Atas nama Wakil Presiden Lin Ze. Sebelum dia tiba. Dikirim ke Leilau. Tuan Zhao. Harimau Guntur itu orang gila. Memprovokasi dia seperti ini. Apakah akan ada kematian? Yang Anda inginkan adalah selamatkan nyawa orang. Leilau sudah mudah tersinggung. Sekarang terpojok. Lihat kata ini. Aneh jika Anda tidak gila. Dan Lin Ze, masuk. Jika Anda tidak mati, Anda akan lumpuh ketika saatnya tiba. Kami tidak hanya menghilangkan duri di mata. Anda juga dapat meminjam topik untuk dimainkan. Serang keluarga Su dan Qin. Bunuh 3 burung dengan 1 batu. Lin Ze. Lin Ze, Anda pikir Anda akan menagih hutang. Bahkan, itu adalah mati. Kali ini, para dewa juga tidak bisa menyelamatkanmu. Leilau adalah penjahat. Anda tidak boleh memprovokasi dia. Ingat, uang tidak penting. Keamanan pertama, jika tidak demikian, jalankan segera. Iya. Pengawal keluarga Qin, mereka semua berasal dari pasukan khusus. Anda membawanya bersama Anda, bahkan jika itu milik Leihu, pabrik itu dihancurkan. Itu juga dapat melindungi Anda. Anda pergi sendiri. Saya tidak nyaman. Dengan pengawal. Bagaimana Anda bisa kalah? Jika Anda benar-benar ingin uang kembali, bukankah saya melakukan pelayanan yang berjasa lagi? Ini dapat memiliki implikasi serius. Rencana besar untuk pengusiran saya. 60 juta ini adalah perusahaan. Uang hasil jerih payah. Bawa pengawal bersama Anda. Sangat mudah untuk mengintensifkan konflik. Sepertinya kita menggertak. Untuk kepentingan perusahaan, saya bersedia mengambil risiko sendirian. Saling menginspirasi dengan ketulusan. Tanggung jawab ini. Jarang di dunia. Saya mendapat bintang keberuntungan ini. Apalagi yang bisa saya minta? Pria ini terlalu baik. Kehidupan Suan Qiu, mengapa begitu bagus? Akhirnya menyingkirkan kedua beban ini. Tunggu tempatnya. Saya memberitahu Leilau secara langsung. 60 juta itu, perusahaan tidak menginginkannya lagi. Kerugian yang sangat besar. Itu cukup untuk memecat saya. Puluhan miliar bonus. Saya datang. Kata ini. Anda menulisnya. Saya akan pergi. Tentu saja. Zhao Dekai, itu, melakukannya. Pikirnya, pinjam pisau untuk membunuhku. Kesalahpahaman, kakak laki-laki. Kata ini. Aku benar-benar tidak memberikannya padamu. Kesalahpahaman besar. Jika Anda menyawan, Anda butuh uang. Mengapa kamu menghinaku? Saudara-saudara dia. Tunggu, saya di sini bukan untuk meminta uang. Lin Ze tidak bisa menelepon. Dia pasti mengalami kecelakaan. Sudah kubilangi di awal. Hentikan dia. Bagaimana Anda bisa meninggalkannya sendirian? Pergi ke tempat seperti itu. Bukannya saya tidak menghentikannya. Ini belum kakekmu. Saya tidak perlu mengujinya. Biarkan dia mengumpulkan akun mati ini. Kakek saya ingin dia membangun kekuatannya. Dia adalah bintang keberuntungan saya. Ini orang-orangku. Ini belum giliran keluarga Qin Anda. Datang dan uji dia. Jadi bagaimana jika itu adalah bintang keberuntungan Anda? Orang yang membuat saya naksir. Cepat atau lambat, dia akan menjadi menantu dari keluarga Qin saya. Anda. Tuan Su. Leilau menghasilkan uang. Leilau menghasilkan uang. Hanya Departemen Keuangan menerima transfer. Harimau Guntur hubungi 10 juta. Mungkinkah? Lin Ze benar-benar menaklukkannya. Saudara laki-laki. Saya pikir Anda ada di sini untuk mendorong hidup Anda. Siapa tahu, Anda di sini untuk membiarkan saya membuat comeback. Saya, Lao Lei, telah bercampur selama bertahun-tahun. Hanya Anda. Lihatlah saya sebagai pribadi. Untungnya, saya jenaka. Mengatakan bahwa firman itu adalah untuk memotivasinya. Saya benar-benar datang untuk bertanya, apakah dia mengalami kesulitan? Jika tidak, Anda benar-benar harus dipukuli. Tapi lihat dia seperti ini. Sisa uang pasti tidak akan dibayar kembali. Tugas penagihan hutang saya gagal. Sempurna. Saudara harimau, kami berada di sungai dan danau. Mereka semua adalah makhluk benar. Kami tidak dapat membayarnya kembali. Pasti ada. Sulit untuk mengatakan. Baru kemudian mereka tidak melunasi hutang mereka. Saya mengerti. Saya mengerti. Atau apakah Anda mengerti saya? Bisnis dalam 2 tahun terakhir ini benar-benar buruk. Jika tidak, saya juga tidak bisa. Ini adalah strategi terakhir. Saudara harimau, setiap orang memiliki palung. Kami tidak dapat membayarnya kembali. Jangan khawatir. Ayo lakukan. Jangan memaksakan diri. Mari kita pertahankan prinsip. Comeback adalah raja. Kami selalu memiliki. Hari saya berbalik. Aduh, saudara laki-laki. Saya telah mengidentifikasi saudara laki-laki Anda. Jangan khawatir. Aku tidak boleh membiarkanmu di sini. Perusahaan sulit dilakukan. Saya telah membuat keuangan. 10 juta telah berlalu. Sisanya.
Tolong izinkan saya sebentar. Saya baru saja menghancurkan panci dan menjual besi. Aku akan menebus uang untukmu. Saya baru saja menghancurkan panci dan menjual besi. Aku akan menebus uang untukmu. Saya akan pergi. Bagaimana ini bisa menjadi uang? Hei, jangan, saudara harimau. Saya di sini bukan untuk uang. Mari kita simpan uangnya. Anda harus membalikannya. Saya tidak terburu-buru. Jangan khawatir. Ada seorang saudara yang mengatakan ini. Saya pasti akan kembali. Saudaraku, kamu ingat sepatah kata darimu nanti. Saya Ray tua. Aku naik gunung pisau dan turun ke lautan api. Dia tidak menolak untuk melakukannya. Katakanlah Anda bermoral. Anda benar-benar bermoral. 10 miliar saya. Entah kenapa, dia menerima 10 juta. Ini tidak boleh dianggap berjasa. Lagi pula, masih ada selisih 50 juta. Menurut perintah militer yang saya buat. Bahkan 1 sen lebih sedikit dianggap sebagai kegagalan misi. Suan Qiu. Kali ini, Anda harus memecat saya sesuai aturan. Lin Ze. Tuan Su, tolong hormati diri Anda sendiri. Perintah militer tertulis dengan jelas. 60 juta, tidak kurang 1 menit pun. Sekarang hanya 10 juta yang pulih. Tingkat penyelesaian kurang dari 20%. Ini adalah kegagalan total. Harap segera ikuti peraturan perusahaan. Keluarkan saya. Untuk memperbaiki disiplin perusahaan. Lin Ze. Anda memintanya. Itu terlalu tinggi. Pihak lainnya adalah Lilau. Penjahat seperti itu. Anda bisa mencabut gigi dari mulut harimau. Saya ingin kembali 10 juta. Itu sudah menjadi keajaiban. Anda adalah pahlawan besar perusahaan kami. Anda adalah pahlawan besar perusahaan kami. Wakil Presiden Lin sangat kuat. Pahlawan perusahaan. Wakil Presiden Lin sangat kuat. Pahlawan perusahaan. Pahlawan. Perusahaan ini naik turun. Sirkuit otak aneh macam apa itu? Putus asa. Pecat aku dengan cepat. Nona Su. Hati musim semi beria ke wajah. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Jangan berpura-pura. Ketika Anda memeluknya barusan, saya bisa melihat semuanya. Anda tergoda olehnya. Saya. Bakat cinta. Mereka semua adalah rubah selama ribuan tahun. Apa yang kamu bicarakan denganku? Namun, sebagai pacar, saya harus mengingatkan Anda masalah yang harus dihadapi. Masalah apa? Kekasih masa kecil Anda. Seorang tuan muda yang dilapisi emas di luar negeri, Ye Chen, besok akan mendarat. Ye Chen kembali kali ini. Tetapi dengan kerjasama antara Su dan Ye. Dan memenuhi tugas ganda pertunangan. Anda berpikir, tuan muda yang sangat posesif. Apakah Anda akan mentolerir keberadaan Lin Ze? Kontrak pernikahan ini. Awalnya itu adalah alat saya yang tidak berguna. Ayah mengaturnya. Saya tidak setuju sama sekali. Ye Chen adalah orang ini. Di permukaan, lembut dan elegan. Faktanya, itu berpikiran sempit. Keinginan untuk mengontrol sangat kuat. Saya tidak bisa menikah dengan orang seperti itu. Saya tidak bisa menikah dengan orang seperti itu. Saya kira Anda memiliki sedikit penglihatan. Ye Chen adalah emas dan batu giok adalah sampah di luar. Reputasi di luar negeri sudah lama bau. Artinya, keluarga Su Anda menginginkan wajah. Hanya saja Anda tidak memutuskan pertunangan. Karena Anda tahu bahwa Ye Chen itu sulit. Jika untuk kepentingan keluarga. Jangan berani menyinggung keluarga Ye. Mengapa kamu tidak memberikan Lin Ze kepadaku? Keluarga Qin saya tidak takut pada Ye Chen-nya. Lin Ze mengikutiku. Tidak hanya tidak ada yang berani bergerak. Saya masih bisa melakukan hal-hal yang layak. Dia adalah menantu dari keluarga Qin. Makan harum dan minum pedas. Keadaan Qin seperti embun beku. Saya ingin kentut. Lin Ze adalah bintang keberuntunganku. Tidak peduli apa cara yang digunakan Ye Chen. Saya telah merawatnya. Kontrak pernikahan ini, saya menentukan bahwa saya dapat mengangkatnya. Anda tidak perlu khawatir tentang Tuan Qin. Tentu saja. Kemudian saya menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Kontrak pernikahan ini, saya menentukan bahwa saya dapat mengangkatnya. Sistem mengatakan itu selama saya dipecat. Anda bisa mendapatkan 10 miliar. Saya ingin dipecat akhir-akhir ini. Bagaimana bisa lebih sulit daripada promosi? Atau, aku bergegas masuk sekarang, kalahkan Suan Qiu. Tidak terlalu rendah untuk memukul wanita. Oh, apa yang bisa saya lakukan? Anak laki-laki, parkir mobil untukku. Jangan kotori mobil saya. Jika tidak, aku tidak mampu menjualmu. Perlakukan aku seperti anak parkir. Sangat sombong. Dengarkan nafas ini, bukan bos perusahaan. Ini adalah pelanggan yang sangat besar. Ini adalah objek yang sangat baik untuk seumur hidup. Anda. Pria ini. Maaf. Perusahaan menetapkan, kendaraan asing tidak diperbolehkan masuk. Bahkan jika itu puluhan juta, tembaga pecah dan besi busuk juga tidak bisa. Anda ternak dan kuda. Beraninya kamu melempar kunci mobilku. Anda memancingnya untuk saya sekarang. Jika tidak, saya akan biarkan Anda berada di Jiangcheng. Tidak bisa rukun. Aduh. Daunnya sedikit. Daunnya sedikit. Ini dia. Tidak sebelumnya. Menyapa. Lin Ze. Apakah Anda buta? Ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Ye. Dia adalah orang bangsawan masa depan perusahaan. Beraninya kamu menyinggung perasaannya. Jangan berlutut dan meminta maaf. Ambil kuncinya. Jika Ye Xiao tidak memaafkanmu, saya akan membiarkan Tuan Su hari ini mengusir Anda. Keluarkan saya. Dan hal baik semacam ini.
Saya ingin menangkapnya. Tidak ada pintu. Anda harus berburu untuk mendapatkannya sendiri. Turun dan memancing. Mencari kematian. Mencari kematian. Berhenti. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Anak itu saja mengira saya. Kuncinya dilemparkan ke dalam air dan menghina saya. Aku telah memberinya pelajaran untukmu. Oh iya. Ini. Itu bunga yang kuberikan padamu. Perusahaan hanya memiliki atasan dan bawahan. Tidak ada tuan atau hamba. Selain itu, orang ini. Dia adalah wakil presiden perusahaan kami. Lin Ze. Daunnya sedikit. Tolong hormati diri Anda sendiri. Jangan berada di milikku. Pintu perusahaan liar. Dia. Wakil presiden. Sekarang bahkan gangster. Bisakah Anda juga menjadi eksekutif? Apakah ada cedera? Ayo pergi. Jangan lakukan itu untuk orang seperti ini. Buang-buang waktu. Daunnya sedikit. Anda melihatnya. Lin Ze ini adalah wajah putih kecil yang bersandar di atas. Sekarang taruh Tuan Su. Saya terpesona. Tidak hanya mencuri pusat perhatian dari Anda. Masih ditemani untuk menutupi langit dengan satu tangan. Jika Anda tidak menyingkirkannya. Saya khawatir rumput akan tumbuh di kepala Anda. Lin Ze benar. Aku akan membiarkannya meninggal dalam kematian yang menyedihkan. Silakan lihat. Ini adalah seni yang sebenarnya. Kemewahan sejati. Di sisi lain, grup Su produk sekarang. Hanya itu saja, tanah harus terak. Ini hanya untuk orang desa. Saya tidak bisa naik ke aula keanggunan yang luar biasa. Tuan Su, aktifkan dasi ini. Itu tidak akan terikat. Roti lokal adalah wakil presiden. Tak heran citra merek Su. Saya tidak bisa naik. Su, jika tidak ada pertukaran darah besar, maka jangan pernah memikirkannya. Merek lini pertama pinggir jalan. Musim baru akan segera hadir. Hari publikasi Fashion Week. Jika desain Anda Su, itu tidak dapat diterbitkan di majalah mingguan. Itu membuktikan bahwa Anda tidak memiliki estetika. Tidak ada pasar. Pada saat itu, keluarga Yesaya akan berakhir. Kerjasama dengan Su. Dan mengambil kembali hak pemasaran merek. Tidak bekerja sama. Penghentian kerjasama. Bukankah itu kesalahan bisnis besar? Maka saya tidak. Untuk diusir. Jika Anda tidak menembak, Anda tidak akan menembak. Bumi masih berpaling dari semua orang. Anda dengan cepat mengambil PPT Anda. Pergi. Lin Ze, jangan impulsif. Filosofi desain Y, dan manfaat merek. Ini penting bagi kami. Kehilangan pasangan ini. Harga saham perusahaan akan anjlok. Apa yang Anda takutkan? Saya memahami tren lebih baik darinya. Saya di sini. Tidak perlu Y sama sekali. Saya akan melakukan apapun yang saya inginkan. Bisa menempati tempat pertama. Saya akan melakukan apapun yang saya inginkan. Bisa menempati tempat pertama. Hehehe. Sungguh nafas yang besar. Karena Anda sangat percaya diri. Kalau begitu mari kita bertaruh. Mingguan terbaru. Ini akan segera hadir. Jika Anda Su, kita bisa mengalahkan keluarga Y kita. Dapatkan sampulnya. Lalu keluarga Y kami. Saya akan memperbarui kontrak saya dengan Anda tanpa syarat. Sebaliknya, jika Anda kalah, kamu Su, tidak hanya untuk digunakan 10% saham sebagai imbalan atas kerjasama. Selain itu, orang yang bertanggung jawab atas mode harus dipecat. Artinya, Anda, Lin Ze. Singkatnya, itu adalah keputusan. Siapapun yang menyesalinya adalah cucunya. Saya mengambil taruhan ini. Tidak mudah untuk membuat masalah. Ini hanyalah pertanyaan. 10 miliar memanggil saya. Wakil Presiden Lin. Ini adalah urgensi kami. Kain yang ditransfer. Anda lihat. Strip reflektif. Beberapa kantong. Bahan kanvas. Kali ini difilmkan. Elemen inti. Wakil Presiden, jangan membuat masalah. Kami akan menerbitkan publikasi mode. Bukan poster pekerja model. Elemen perkakas ini terlalu murah dan kasar. Dan kata mode, itu tidak terkait sama sekali. Apa yang Anda ketahui terlalu sempit. Saya hanya ingin menunjukkan sikap pekerja. Keuletan dan kekuatan pekerja adalah tren yang paling indah. Lakukan saja seperti yang saya katakan. Bagaimana jika tidak berhasil masuk ke sampul? Saya segera pergi. Pemimpin redaksi mode adalah favorit. Haute couture yang berlebihan. Saya mengambil gaya pakaian kerja untuk dikirimkan. Itu pasti akan dikritik sebagai layak. Gelombang ini dikeluarkan. 10 miliar. Saya datang. Gelombang ini dikeluarkan. 10 miliar. Saya datang. Lin Ze. Oh tidak. Marvel memiliki kita semua. Model terkenal yang dapat mendukung adegan. Semua digali. Sekarang bahkan jika ada cetak biru, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Kami benar-benar kalah. Tidak ada supermodel. Itu bagus. Supermodel halus itu. Saya tidak bisa makanya sama sekali. Semangat perkakas. Kami mencari. Temukan saja orang dengan kekuatan paling besar. Orang yang paling kuat. Di mana kita melihat. Itu mereka. Itulah yang kami inginkan. Model teratas. Lin Ze. Kami akan berada di majalah mode. Ini bukan brosur rekrutmen. Saudara E.
Apakah Anda tertarik untuk menjadi model? Di TV, buat blockbuster. Jangan mengucapkan selamat tinggal. Jangan bercanda dengan saya, Wakil Presiden. Saya Bao. Pakaiannya juga kotor. Bagaimana Anda bisa tampil di TV? Ini bukan untuk perusahaan kami. Ini memalukan. Lindsay, ini keterlaluan. Tidak sejalan dengan gaya merek kami. Siapa bilang model? Itu pasti glamor. Kita yang bekerja dengan tangan kita. Keringat. Ini adalah medali yang paling mempesona. Kapalan. Ini adalah tekstur yang paling unik. Di mataku, orang-orang yang bekerja adalah yang paling cantik. Ternyata polanya sangat besar. Dia menggunakan hancurkan hegemoni estetika. Bagi kami, orang biasa berbicara. Terima kasih, pemimpin redaksi. Lihat tidak. Desain saya. Kain paling mahal digunakan. Dan proses yang paling kompleks. Kemewahan. Sampul edisi ini. Saya pasti akan menang. Ye Xiao memang banyak memikirkannya. Sangat aristokrat. Sayangnya, sama lagi. Kecantikan buatan. Bangun dengan uang. Tanpa jiwa. Saya benar-benar lelah menonton lingkaran mode sekarang. Tidak bisakah Anda mendapatkan sedikit? Ini menarik perhatian. Apakah ada desain dengan vitalitas? Jangan gugup, tersenyum bahagia. Pikirkan saja tentang membayar hari ini. Pikirkan tentang pulang di malam hari. Istri dan anak kepala kang panas. Tertawa. Keluargamu, Lindsay, embrio itu benar-benar menakjubkan. Perusahaan ini dikenakan padanya. Ada ketegangan liar. Yang tampan mendapatkannya. Ini berantakan. Yang tampan mendapatkannya. Ini berantakan. Tampan itu tampan. Tapi gaya ini terlalu membumi. Editor mode yang menganjurkan penyempurnaan. Saya khawatir saya tidak menyukainya. Jika Anda kalah, Lindsay, Anda harus dikeluarkan dari perusahaan. Ini salah. Trik Lindsay. Itu disebut tubuh emas tak terkalahkan. Bahkan kumpulan foto ini dibunuh oleh pemimpin redaksi. Tapi itu diposting di internet. Perhatian semacam ini kepada orang biasa. Beri penghormatan kepada niat pekerja. Itu bisa meledakkan opini publik dalam sekejap. Ketika saatnya tiba, untuk Susi, dia menangkan sejumlah besar uang di bawah premis suara positif. Meskipun Ye Chen memenangkan permainan, tapi dia kalah. Dan Lindsay, meski kalah, tapi menang. Ternyata dia sudah tidak punya rencana terakhir. Dia tidak hanya bertaruh pada estetika pemimpin redaksi, bahkan lebih jelas. Perang hubungan masyarakat yang besar. Tuan Su dan Tuan Qin, Anda lihat, set foto ini sempurna. Dampak ini, bukan model studio itu, dapat dilakukan, terutama mata wakil Presiden Lin. Ini sangat kuat. Saya bisa memikirkan perkakas. Jadilah pembawa mode. Hanya seorang jenius. Jenius, tentu saja. Saya bisa memikirkan perkakas. Jadilah pembawa mode. Hanya seorang jenius. Hahaha. Sampah macam apa ini? Sekelompok kuli yang berkeringat. Juga fotogenik. Lindsay, Anda adalah hakim keburukan. Itu menjadi modis. Saya kali ini menang. Dan itu masih merupakan kemenangan. Ye Xiao bijaksana. Lindsay ini. Dia mencari kematiannya sendiri. Hanya melalui grup ini. Foto yang merusak citra merek. Besok, saya akan pergi ke dewan untuk memakzulkannya. Menuduhnya nepotisme. Kalahkan Suan Qiu untukmu. Buat bantuan yang sempurna. Saya tidak hanya ingin menjatuhkan Suan Qiu. Saya masih harus memanfaatkan situasi ini, memenangkan kekuatan keluarga Su. Adapun Lindsay itu, jika Anda mengusirnya secara langsung, ini sangat sederhana. Saya harus meletakkannya di punggungnya, reputasi merek yang besar. Kompensasi atas kerugian, bungkus pada saya. Sisi hukum, bahannya sudah siap. Aku berjanji untuk membiarkan Lindsay, reputasinya hancur. Aku berjanji untuk membiarkan Lindsay, reputasinya hancur. Daunnya sedikit. Terima kasih telah datang. Ada hilangnya sambutan jauh. Masalah ini adalah kandidat. Saya telah melihat semuanya. Mari kita jujur. Di pesaing lain. Di bawah latar belakang, karya Ye Xiao. Memang tidak ada lawan. Saya datang ke sini dengan sengaja. Ini adalah karya ucapan selamat kepada Ye Xiao sebelumnya. Di sampul. Terima kasih, pemimpin redaksi. Anda datang tepat pada waktunya. Aku membiarkanmu. Tonton lelucon. Yang ini. Dia adalah wakil presiden grup Soviet. Lindsay, sampah yang difilmkan. Itu hanya memicu keanggunan kami. Itu adalah. Orang-orang pekerja adalah yang paling mulia. Tapi Anda pasti tidak bisa masuk. Mata pemimpin redaksi sombong itu. Gelombang ini sangat merusak citra perusahaan. Dia harus dimintai pertanggungjawaban dan diusir. Tuan Su, saya bertanggung jawab penuh atas taruhan ini. Jika kegagalan menyebabkan kerugian bagi perusahaan, pastikan untuk mengikuti peraturan perusahaan. Keluarkan saya. Untuk memberikan contoh bagi orang lain. Bagaimana jika berhasil?
Bagaimana saya bisa memberi Anda hadiah? Tidak mungkin berhasil. Probabilitas ini lebih rendah daripada memenangkan lotre. Tidak perlu menunggu berita. Kami sudah memenangkannya. Sekelompok sapi dan kuda. Saatnya berguling kembali ke rumput dan merumput. Tuan Su. Tuan Su nepotis. Saya harus menggunakan kaki lumpur semacam ini. Hal ini menyebabkan kegagalan jurnal ini. Harga saham turun. Anda bertanggung jawab terutama. Anda bertanggung jawab terutama. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Su. Itu semua saya. Buat keputusan Anda sendiri. Jika kamu ingin membunuhku, jangan datang padaku. Musim gugur yang anggun. Bagaimanapun, kami adalah kekasih masa kecil. Aku tidak ingin melihatmu jatuh. Jika kamu berjanji untuk menikah denganku, saya bisa memberitahu media. Anda adalah desainer mitra saya. Bantu Su memulihkan citranya. Tapi saya memiliki satu syarat. Anda harus membuka anak ini dengan tangannya sendiri. Terima kasih Tuan Ye atas bantuannya. Sekarang stabil. Aku ingin menikahimu. Kalau begitu aku sebaiknya menikahinya. Hai, apa maksudmu lebih baik menikah denganku? Aku ingin menikahimu. Kalau begitu aku sebaiknya menikahinya. Suan Qiu. Memberi Anda ketidaktahuan, bukan? Kemudian Anda menunggu. Dan wajah putih kecilmu. Mari kita terbuka bersama. Ye Chen. Anda benar-benar tidak memikirkannya. Apakah Anda akan kalah? Bagaimana saya bisa kalah? Sekelompok sapi dan kuda. Hahaha. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Sekelompok kaki lumpur. Bagaimana bisa menjadi majalah yang modis? Anda menipu. Pasti kamu, Su menghabiskan banyak uang. Membeli semuanya, bukan? Ada pemandangan teduh di sini. Itu benar. Tuan Su. Untuk menang. Anda bahkan tidak. Suap komersial. Metode ini juga digunakan. Saya pasti akan membahas masalah ini. Laporkan sampai akhir dalam industri. Ya. Apakah benar-benar ada pemandangan yang teduh? Pemimpin redaksi mode itu. Saya bisa menyukai gaya ini. Tuan muda Ye, tolong hormati dirimu sendiri. Profesi saya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak ada yang bisa membeli estetika saya. Profesi saya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak ada yang bisa membeli estetika saya. Karya Anda terlihat mewah. Faktanya, itu kosong dan membosankan. Namun, kesombongan dibangun dengan uang. Tanpa jiwa. Jenis munafik dan buatan. Tidak mungkin untuk mewakili mode. Tuan Lin. Saya di sini hari ini. Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda. Saya sudah lama tidak melihatnya. Mode yang begitu semarak. Anda jenius. Dia tentu saja jenius. Dia adalah bintang keberuntungan dari keluarga Sukami. Tidak apa-apa. Ya Tuhanku. Kapan akan terjadi? Biarkan aku mengacaukan dan memecatku. Sistem menjanjikan saya. Jika Anda mengundurkan diri, Anda akan diberikan 10 miliar. Saya sangat menginginkannya. Dengan ledakan mode mingguan. Volume pesanan grup kami meroket. Sejak kesenjangan kapasitas sebelumnya hingga jutaan buah. Dikirim sesuai jadwal. Sama sekali tidak mungkin. Tugas yang diselesaikan. Tugas ini harus diselesaikan. Ini adalah keluarga Sukami. Pertempuran penting untuk memulai nama. Setelah kontrak dilanggar, kami akan menghadapi kompensasi setinggi langit. Reputasi perusahaan juga akan bangkrut. Siapa di antara Anda yang akan mengambil alih tugas ini? Sudong. Momen krisis semacam ini. Pasti ada yang berani. Eksekutif pergi ke pabrik untuk duduk. Saya pikir Wakil Presiden Lin memiliki kemampuan luar biasa. Adalah pahlawan dari tatanan eksplosif ini lagi. Beban ini tidak lain adalah dia. Beban ini tidak lain adalah dia. Wakil Presiden Ezao. Ini hanya apa adanya, tugas yang mustahil. Anda mengatakan demikian. Bukankah Anda membiarkan Wakil Presiden Lin disalahkan? Ada sedikit daun debu. Pernyataan ini salah. Saya percaya pada kemampuan Wakil Presiden Lin. Jika bahkan Wakil Presiden Lin tidak bisa melakukannya, maka perusahaan ini benar-benar putus asa. Lindsay, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Jangan memaksakan diri Anda. Misi tidak mungkin. Bagus. Itulah yang saya tunggu. Saya tidak pergi ke neraka. Siapa yang pergi ke neraka? Ambil pot ini. Saya tidak jauh dari 10 miliar. Wakil Presiden Zhao benar. Pot ini. Oh tidak, saya memikul beban ini. Jika pengiriman tidak dapat dikirimkan tepat waktu, saya memikul tanggung jawab ini. Sayangnya, Tuan Lin, Anda telah menghitung. Pekerja sudah. Saya belum berlibur selama 3 bulan berturut-turut. Ini melemahkan semangat. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan sama sekali. Situasinya stabil. Kali ini jelas tidak mungkin untuk mengirimkan. Jangan lakukan dulu. Karena Anda lelah, istirahatkan.
Lembur akan dihapuskan mulai sekarang. Hanya 8 jam sehari. Akhir pekan dan akhir pekan. Lembur akan dihapuskan mulai sekarang. Hanya 8 jam sehari. Akhir pekan dan akhir pekan. Ini, semuanya adalah manfaat yang dikeluarkan oleh perusahaan. Semua orang telah bekerja keras, makan dan minum. Jika Anda tidak ingin melakukannya, jangan lakukan itu. Istirahat dulu. Atau Lin selalu memiliki hati nurani. Pemimpin lainnya hanya tahu bagaimana memeras kita. Itu benar. Hanya dengan mengikuti Tuan Lin bisa ada harapan. Tuan Zhao. Wakil Presiden Lin ini harus. Saya datang dengan tujuan. Dia membeli pekerja seperti ini. Hanya ingin membunuhku. Biarkan rakyatnya sendiri berlanjutan. Biarkan dia bangga selama beberapa hari lagi. Saya punya cara sendiri untuk membersihkannya. Aduh, oke. Daunnya sedikit. Kumpulan bahan baku khusus itu. Seharusnya sudah disampaikan. Ini akan disampaikan sore ini. Semuanya. Limbah dengan karsinogen melebihi standar. Selama Lin Zeyong digunakan, kumpulan bahan ini digunakan untuk pakaian. Anda tidak hanya akan hancur. Selain itu, mungkin ada bencana penjara. Hahaha. Sutradara adalah orangku. Akan menjadi bahan baku. Buka satu mata dan tutup satu mata. Lin Zey berasal dari latar belakang penjualan. Saya tidak bisa melihat masalah bahan baku sama sekali. Mari kita tunggu dan lihat. Dia duduk di penjara. Hahaha. Itu tidak benar. Bagaimana dengan para pekerja ini? Sangat termotivasi. Semuanya luar biasa cepat. Bukankah mereka memancing? Di mana kemajuannya sekarang? 70%. Sudah kurang dari seminggu. Tuan Lin benar-benar bodhisattva yang hidup. Kami makan dengan baik dan tidur nyenyak. Bekerja lebih bersemangat. Untuk membayar kembali Tuan Lin, semua orang berada dalam kekuatan penuh. 2 kali lipat efisiensi. Ikuti kemajuan ini. Pasti siap untuk pengiriman. Tidak. Jangan berkelahi seperti ini. Ini berlanjut. Saya akan melakukan layanan yang berjasa lagi. Sudah berakhir pada tingkat ini. Dalam 3 hari, pengiriman sempurna. Ini neraka belum selesai. Sebaliknya, ia akan pergi ke surga ke-9. 10 miliar saya. Hai Tuan Lin, batch bahan baku baru ini tidak benar. Baunya sangat kuat. Bagaimana dengan direktur pabrik? Direktur pabrik. Hai Tuan Lin. Dari mana kumpulan bahan baku ini berasal? Mengapa rasanya sangat pedas? Tuan Lin. Ini Tuan Ye, saluran yang disediakan di sana. Sekarang jumlah pesanan telah meroket. Kami tidak memiliki cukup bahan baku. Itu hanya dapat diambil segera dari luar. Hai. Anda dapat yakin. Saya telah melihat semuanya sendiri. Tidak masalah. Hanya saja pewarnanya rasanya agak kuat. Sebarkan saja baunya. Cucu Ye Chen. Saya berharap saya bisa mati. Ini akan dengan baik hati memberikan bahan baku. Ini pasti lubang. Jika kain beracun digunakan, saya dicurigai memproduksi produk palsu dan jelek. Ini adalah kejahatan. Saya yakin Anda memiliki hantu. Seluruh bengkel segera dihentikan. Saya yakin Anda memiliki hantu. Seluruh bengkel segera dihentikan. Bawa untuk diperiksa. Tuan Lin tidak perlu mengirimkannya untuk diperiksa. Dengan pengalaman puluhan tahun kami, rasa dan nuansa yang menyengat ini. Ini jelas merupakan bahan baku kimia terlarang. Memakainya di tubuh akan membusuk kulit. Jika Anda tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Wakil Presiden Lin. Hanya ada beberapa hari tersisa hingga tanggal pengiriman. Sekarang hentikan pekerjaan untuk mengejar bahan baku. Kami akan berada di sana. Pasti tidak bisa mengirimkan barang. Pada saat itu, kerusakan likuidasi yang besar akan turun. Perusahaan menyalahkannya. Kami tidak mampu membelinya. Apa yang Anda maksud dengan itu? Untuk mengirimkan pekerjaan tepat waktu. Biarkan kumpulan pakaian beracun ini. Pasar untuk orang buangan. Kenakan pada konsumen. Anda berdosa. Oke. Karena ada masalah dengan batch ini, maka itu harus dihancurkan. Siapa yang ingin menghentikan saya? Aku akan memecat siapa? Lindsay, kamu gila. Ini puluhan juta barang. Jika dihancurkan sekarang, tidak ada waktu untuk mengisi ulang. Pabrik yang gagal memenuhi pesanan akan bangkrut. Ratusan karyawan akan kehilangan pekerjaan. Di belakang mereka masih ada keluarga yang harus dibesarkan. Anda telah menghancurkan pekerjaan semua orang. Paksa semua orang untuk mati. Saya dipecat untuk 10 miliar. Tapi ini pekerja yang jujur. Apa yang harus dilakukan setelah kehilangan pekerjaan? Anda telah menghancurkan pekerjaan semua orang. Paksa semua orang untuk mati. Pengangguran berarti pengangguran. Jika Anda kehilangan pekerjaan, Anda dapat menemukannya lagi. Jika Anda kehilangan hati nurani Anda tidak bisa mendapatkannya kembali. Tuan Lin sangat baik kepada kami. Perlakukan kami sebagai manusia. Kita tidak bisa begitu saja mempertahankan pekerjaan kita. Biarlah dia berdosa. Itu benar. Kumpulan pakaian beracun ini mengalir ke pasar. Ini berbahaya. Sesuatu terjadi. Tuan Lin adalah penanggung jawab. Anda akan masuk penjara. Kita lebih suka kehilangan pekerjaan kita. Kita juga harus mematuhi hukum. Dukung Tuan Lam dalam menghancurkan setelan racun. Iya. Jutaan celah kargo. Ternyata itu benar. Itu hampir diisi oleh Lindsay. Tugas yang mustahil ini. Saya hampir membiarkannya menyelesaikannya. Untungnya, Ye Xiao, kamu meninggalkan tangan. Kostum beracun itu. Itu tidak bisa lulus pemeriksaan kualitas sama sekali. Dia gagal kali ini. Ini adalah kepastian. Tidak cukup untuk gagal bayar. Saya ingin dia tidak pernah berbalik. Saya telah mengatur kunjungan tanpa pemberitahuan ke wartawan di jalan sekarang.
Ketika saatnya tiba, taruh saja dia. Pabrik Lindsay, sejumlah besar bahan baku karsinogenik digunakan. Fakta-fakta terungkap. Judulnya adalah Wakil Presiden Susi. Cara yang tidak bermoral untuk memenuhi tenggat waktu konstruksi. Ketika saatnya tiba, opini publik saja yang dapat menenggelamkannya. Industri dan perdagangan dan keamanan publik juga akan meminta pertanggungjawaban hukum. Sekarang, dia tidak bisa menghindarinya. Hahaha, ini sangat tinggi. Saya telah mengatur kunjungan tanpa pemberitahuan ke wartawan di jalan sekarang. Teman audiens, kami telah menerima laporan dari massa untuk memenuhi jadwal konstruksi. Saya benar-benar menggunakannya seperti orang gila. Bahan baku beracun yang menyebabkan kanker, mengabaikan keselamatan konsumen. Sekarang, kita akan masuk jauh ke dalam sarang harimau, melakukan siaran langsung kunjungan tanpa pemberitahuan. Jika ini benar, kami akan menempatkan bukti, serahkan ke departemen terkait. Lindsay, bahan beracun digunakan. Saya tidak percaya. Lindsay sama sekali tidak seperti ini. Orang yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Saya akan pergi ke pabrik untuk menemukannya. Hai. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Ini adalah masalah yang mendesak. Itu adalah panggilan ke Lindsay. Biarkan dia menyembunyikan produk. Jangan terjebak dalam palu yang sebenarnya. Jika tidak, para dewa sulit diselamatkan. Oke. Rasanya menyengat dan pedas di mata. Baunya seperti gas beracun. Sepertinya, laporan publik memang memiliki hal ini. Grup Su, kain beracun memang digunakan. Sepertinya. Tuan Lin. Tuan Lin saya. Ini adalah beberapa ribu barang. Semuanya terbakar. Kami tidak mampu membayar ganti rugi yang dilikuidasi. Pabrik akan gulung tikar. Teman audiens, hal-hal berubah menjadi mengejutkan. Wakil Presiden Lin ini tidak menghasilkan mantel racun. Ini tentang menghancurkannya. Bakar semuanya untukku. Saya tahu. Bakar mereka. Kami tidak dapat mengirimkan tepat waktu. Saya tahu. Kami akan menghadapi kompensasi yang sangat besar. Tapi, ini dengan konsumen, perbandingan kesehatan. Uang ini kentut. Saya, Lindsay, bahkan jika Anda hancur. Bahkan jika Anda dipecat dari perusahaan. Saya juga tidak akan biarkan sebagian pakaian beracun pergi ke pasar. Ini dia, hati nurani grup Su kami. Ini adalah inti dari hidup saya. Anda tidak perlu khawatir tentang karir. Saya mengambil semua tanggung jawab. Gaji, tidak ada satu poin pun kirimkan kepada Anda. Oke. Gaji, tidak ada satu poin pun kirimkan kepada Anda. Wakil Presiden Lin benar-benar. Inilah siapa kami, pengusaha hati nurani. Tampaknya laporan sebelumnya, seseorang jahat, memercikan air kotor ke Wakil Presiden Lin. Itu terbakar dengan baik. Bakar sedikit lebih banyak. Ribuan barang. Jika Anda tidak mengatakannya, itu hilang. Defaultnya adalah kepastian. Suan Qiu. Kali ini Raja Lao Zu datang. Itu tidak bisa menahan saya. 10 miliar. Aku melihatmu dalam api, memberi isyarat padaku. Kebebasan saya datang. Tuan Su, Anda bisa datang. Lindsay. Dia membakar semua produk. Tanggung jawab ini, dia harus menanggungnya. Tuan Su. Saya tidak menyelesaikan tugas. Kembali ke perusahaan. Kerugian signifikan disebabkan Anda memecat saya sesuai aturan. Kamu bodoh. Beraninya aku memecatmu. Anda sekarang, dia adalah pahlawan dari seluruh jaringan. Itu adalah dewa hutan penggemar ruangan. Apa? Lin Shen. Siaran langsung apa? Itu dia. Dia menggunakan pigmen beracun. Sekarang untuk menghancurkan bukti. Mereka juga membakar. Tangkap dia dengan cepat. Sekarang untuk menghancurkan bukti. Mereka juga membakar. Tangkap dia dengan cepat. Anda bisa makan tanpa pandang bulu, tetapi Anda tidak bisa berbicara omong kosong. Saya menyebutnya berhenti kehilangan tepat waktu ketika Anda menemukan masalah. Ini paling baik adalah anak yang hilang dan bukan kejahatan. Kami sudah melihat siaran langsung sebelum kami datang. Deputi Lin selalu menemukan setelah bahan baku bermasalah, memilih untuk menghancurkannya sesegera mungkin. Ini hanya membuktikannya. Tidak ada niat subjektif untuk melakukan kejahatan. Sebaliknya, itu mencegah terjadinya kejahatan. Ini adalah model untuk pengusaha. Wakil Presiden Lin, terima kasih atas bantuan Anda. Konsumen menjaga keuntungan. Kami akan segera menindaklanjuti sumber kumpulan kain beracun ini. Sejauh yang saya tahu. Batch ini. Ini Tuan Ye, Anda menyediakannya. Jangan bicara omong kosong. Dimatikan. Dimatikan. Sudah berakhir dan layanan yang berjasa. Anda tidak hanya tidak perlu kehilangan uang. Sekarang bahkan tidak ada alasan untuk pengusiran. 10 miliar saya. Mengapa begitu sulit untuk mendapatkannya? Pemecatan Wakil Presiden Lin. Membakar keluarga Sukami. Reputasi perusahaan yang teliti. Tapi persediaan hilang, dan arus kas ketat. Sekarang perusahaan seperti berjalan di atas tali ketat. Kami sangat membutuhkan suntikan di lengan. Tembakan di lengan ini. Ini adalah juru bicara kami Jia Hao. Namun, biaya perpanjangan diperlukan. Itu telah meningkat menjadi 200 juta.
Namun, biaya perpanjangan diperlukan. Itu telah meningkat menjadi 200 juta. 200 juta. Dukungan pertamanya ketika dia pertama kali memulai debutnya. Kami memberikannya. Sekarang telah meningkat 5 kali lipat. Ini terlalu berlebihan. Tuan Su, uang ini harus dibelanjakan. Kami hanya bisa membantu, lalu lintas teratasnya. Hanya dengan begitu popularitas perusahaan yang teliti dapat ditingkatkan. Terjemahkan ke dalam penjualan nyata. Lindsay, bagaimana menurutmu? Jika terlalu mahal, batalkan kontrak. Jangan menandatanganinya. Tidak, itu tidak berhasil. Jia Hao memiliki 80.000 penggemar. Sangat lengket. Jika kontrak dihentikan, kami akan menjadi penggemarnya. Blokir dan boikot. 80 juta bubuk otak. Bagus. Selama saya menyinggung 80 juta penggemar ini, mereka pasti akan membasuhku. Ketika saatnya tiba, Xuan Qiu mencoba menenangkan amarah kerumunan. Saya harus dipecat. Apakah luar biasa memiliki penggemar? Serigala bermata putih semacam ini yang tidak tahu bagaimana bersyukur. Kami tidak terbiasa. Wajah operasi plastik terlihat cabul. Kemampuan akting bahkan lebih buruk di rumah. Ada lebih banyak aktor yang lebih baik darinya. Kamu gila. Anda adalah Xiang Jia Hao. 80 juta penggemar menyatakan perang. Kami adalah Su Group. Tunggu saja untuk diinjak-injak. Kami adalah Su Group. Sebagai perusahaan hati nurani baru, kita harus memimpin dalam melawan ini. Budaya racun berasap yang buruk. Menolak untuk diculik oleh lalu lintas. Kita harus memimpin dalam melawan ini. Budaya racun berasap yang buruk. Menolak untuk diculik oleh lalu lintas. Bagus untuk dikatakan. Wakil Presiden Lin, sungguh otoritas resmi yang hebat. Kamu hanya menunggu Jia Hao, kemarahan 80.000 penggemar. Saya ingin melihatnya. Ketika saatnya tiba, para dewa yang datang untuk menyelamatkanmu. Atau Raja Neraka akan datang untuk menjemputmu. Ayo. Biarkan kemarahan datang lebih keras. Lebih baik membakarku menjadi abu. Lihat bagaimana Xuan Qiu melindungiku. Departemen Publisitas dan Distribusi segera mengeluarkan pengumuman. Perusahaan kami dan artisnya sangat kaya. Kontrak pengesahan berakhir. Secara sepihak memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak. Lindsay, tenang. Pemutusan hubungan kerja adalah tindakan bisnis utama. Selalu berikan alasan yang masuk akal kepada publik. Tidak ada alasan, hanya saja aku tidak menyukainya. Ini terlalu arogan. Lindsay sekarang telah dimarahi. Pencarian panas adalah yang pertama. Bahkan kemampuan akting Jia Hao yang buruk berani dikatakan. Ini tidak diterima. Penggemar Jia Hao, telan hidup-hidup. Gaya pakaian kerja seperti apa yang dia lakukan? Itu tidak disambut baik oleh penggemar Jia Hao. Sekarang mereka secara terbuka menghina idola mereka. Penggemar mati otak ini belum membasuhnya. Reputasi Xuan Qiu yang baru mapan. Itu akan segera dihancurkan. Biarkan orang mengatur penggemar. Pergi untuk mengepung grup Su. Saya tidak percaya bahwa Xuan Qiu ingin menyimpannya. Citra perusahaan. Akankah Lindsay keluar untuk operasi? Biarkan orang mengatur penggemar. Pergi untuk mengepung grup Su. Lindsay mati. Berlutut dan minta maaf kepada saudara Jia Hao. Lindsay mati. Berlutut dan minta maaf kepada saudara Jia Hao. Begini caranya. Ketua, ini saja. Lindsay melakukan hal yang baik. Dia mengakhiri kontrak Jia Hao tanpa izin, meledakkan pencarian panas. Tim Jia Hao ini berbicara. Jika Su tidak memecat Lindsay, dia menyerukan seluruh jaringan untuk memboikot kami. Omong kosong tentang juru bicara. Bagaimana bisa menjadi permainan anak-anak seperti itu? Pergi, naik dan lihat. Kalian berdua terlalu berantakan kali ini. Jia Hao adalah yang teratas sekarang, menyinggung penggemarnya. Seberapa besar dampaknya terhadap perusahaan? Pernahkah Anda memikirkannya? Ketua, satu-satunya cara sekarang adalah Lindsay segera diusir. Ini akan menenangkan kemarahan penggemar. Tidak, itu tidak berhasil. Penggemar mereka adalah sekelompok penggemar yang mati otak. Pengguna seperti itu, jangan lakukan itu. Kami di Su tidak kekurangan penjualan. Tuan Su, sekarang kita harus fokus pada situasi keseluruhan. Pokoknya, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Saya mengizinkan Anda untuk mengakhiri kontrak. Tanggung jawab ada pada saya kali ini. Saya mengizinkan Anda untuk mengakhiri kontrak. Tanggung jawab ada pada saya kali ini. Adikku yang baik. Jangan mengambilnya sendiri. Anda bukan presiden. Siapa yang akan memecat saya? Tanggung jawab siapa yang akan dibahas setelahnya. Saat ini, tanda tangani Jia Hao kembali, meminimalkan kerugian. Itu benar. Musim gugur yang anggun, Anda juga harus mewakili perusahaan. Dia secara pribadi pergi ke Jia Hao, permintaan maaf publik. Oke. Saya akan menghubungi agennya sekarang. Jia Hao. Dilarang. Tidak mungkin. Ini jelas rumor. Jia Hao ini adalah yang teratas. Bagaimana bisa dikatakan bahwa itu disegel? Berita terbaru. Artis terkenal Zhang Mouhao.
Karena ledakan, dicurigai mengumpulkan orang banyak untuk percabulan, penghindaran pajak, DLL, sejumlah tindakan ilegal dan kriminal. Itu telah diselidiki oleh polisi. Semua karyanya telah berada di bawah komandonya. Semua telah dikeluarkan dari rak. Akun sosial di seluruh jaringan, juga dilarang secara permanen. Berisiko, ini berbahaya. Jika Anda menandatangani kontrak, juru bicara kami, bukankah kamu menjadi penjahat? Dampak negatif bagi perusahaan, itu terlalu besar. Lindsay, apakah Anda sudah menerima berita itu sejak lama? Atau apakah Anda mengatakan Anda melihat wajah? Anda secara paksa mengakhiri kontrak, tidak hanya membantu perusahaan menghindari badai petir, itu juga menghemat 200 juta penuh. Kamu menyelamatkan keluarga Sukami lagi. Kamu menyelamatkan keluarga Sukami lagi. Saya tidak tahu. Saya hanya tidak menyukainya. Apakah aliran teratas begitu tidak terkendali tahun ini? Itu runtuh segera setelah diperiksa. Faktanya, saya tidak terlalu banyak berpikir. Lindsay, jangan rendah hati. Ini mengubah pembusukan menjadi hal yang ajaib. Ini bukan pertama kalinya Anda melakukannya. Lindsay memang bintang keberuntunganku. Musim gugur yang anggun, penghargaan yang luar biasa. Pastikan untuk memberi mereka hadiah dengan baik. Itu pasti. Lindsay, hadiah apa yang Anda inginkan? Meskipun pembukaan. Apakah itu uang atau? Tidak ada yang lain. Wanita ini merayuku. Saya tidak ingin pergi ke Lindsay. Anda harus sadar. 10 miliar sudah dekat. Anda tidak boleh tertipu oleh skema kecantikan. Tidak, saya hanya ingin bebas. Lindsay, sebaiknya Anda memikirkannya sebelum menjawab. Semua orang. Hari ini kami tidak hanya melarikan diri dari permainan bencana kepunahan. Itu juga merupakan berkah terselubung. Reputasi merek. Mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua ini. Semua berkat bintang keberuntungan Sukami. Lindsay. Ayo. Segelas anggur pertama ini. Kami menghormati Wakil Presiden Jinglin. Segelas anggur pertama ini. Kami menghormati Wakil Presiden Jinglin. Wakil Presiden Jinglin. Tolong jangan menghormati saya. Saya hanya ingin diusir. Mengapa dia menjadi komandan kedua perusahaan? 10 miliar semakin jauh dari saya. Kamu belum memberitahuku. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Tuan Su. Saya benar-benar tidak membutuhkan hadiah apapun. Jika Anda benar-benar ingin bersikap baik kepada saya, pecat saja aku. Lindsay. Apakah kamu ingin meninggalkanku? Hatiku. Apakah Anda tidak tahu apa-apa tentang itu? Su Song. Tolong hormati diri Anda sendiri. Apakah Anda telah dibius lagi? Saya tidak dibius. Saya juga tidak mabuk. Lindsay. Menatap mataku dan katakan padaku. Apakah Anda merasakannya untuk saya? Kami hanya atasan dan bawahan. Jangan membohongi saya dengan hubungan antara atasan dan bawahan. Selama Anda mengangguk, Anda bisa berada di atas saya. Ya Tuhan. Kata-kata harimau dan serigala macam apa ini? Suan Qiu. Di depan publik. Penggunaan kekuasaan untuk melecehkan bawahan. Aku tidak bisa mendapatkan hatinya. Saya hanya ingin mendapatkan orang-orangnya. Wanita tertua dari keluarga Sukami memakan wajahnya. Ini benar-benar semakin jelek. Wanita tertua dari keluarga Sukami memakan wajahnya. Ini benar-benar semakin jelek. Qin Rushuang, diam. Lindsay memberitahuku. Anda suka ini. Bos cemberut serius palsu. Saya masih suka ini. Bos menarik yang mengerti seks. Bantu saya. Salah satunya adalah presiden. Salah satunya adalah cucu dari pemegang saham terbesar kedua. Sulit bagi siapapun di kios saya untuk dipecat. Lindsay adalah Lindsay lagi. Tidak cukup untuk mempermalukanku di mal. Sekarang masih jatuh cinta. Naik di atas kepalaku. Anak ini memiliki terlalu banyak momentum. Sekarang kekuatan dan popularitasnya di perusahaan jauh lebih dari saya. Jika ini untuk membiarkannya, ambil salah satu sisi keluarga Su atau keluarga Qin. Kami tidak punya apa-apa untuk dimainkan sama sekali. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Kamu pergi ke grup Su untuk membuat keributan. Katakan saja Anda hamil dengan anaknya.
2 juta itu milikmu. Setelah masalah selesai, aku akan membantumu melunasi semuanya. Riba. Pro. Jangan khawatir, Ye Xiao. Saya seorang profesional dalam akting. Lihatlah wakil Presiden Lin yang datang. Saya mendengarnya. Perjamuan perayaan tadi malam, Tuan Su mengaku kepadanya. Dia akan menjadi menantu dari keluarga Su. Itu belum tentu. Saya juga mendengarnya. Nona Qin juga bergegas. Ah, merampok orang dengan Tuan Su di tempat. Lihat saja wakil Presiden Lin. Menantu mana yang Anda inginkan? Saya tidak ingin menjadi menantu dari keluarga manapun. Situasinya semakin tidak terkendali sekarang. Seluruh pekerjaan harus dilakukan dengan cepat. Hanya dengan begitu kita bisa menyingkirkan kekacauan ini. Lin Ze, kamu, keluar dari sini. Saya hamil anak Anda. Anda benar-benar ingin memulai kekacauan dan menyerah. Apakah kamu menginginkan ibu dan anak perempuan kita? Siapa kamu, kakak perempuan tertua? Apa yang terjadi? Sistem apa yang berisik di lobi perusahaan? Apa yang terjadi? Sistem apa yang berisik di lobi perusahaan? Pemimpin, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Lin Ze. Jika dia seorang pria, Anda harus mengakui apa yang telah Anda lakukan. Jangan biarkan anak itu lahir. Tidak ada ayah. Saya mengerti. Ini adalah seseorang yang mengacaukan saya. Kehidupan pribadi kacau, membuat perut orang lain lebih besar dan ingin menyerah di awal. Muatan ini cukup untuk menyebabkan masalah besar. Tapi bagi saya, disitulah masalahnya. Ini jelas bantal mengantuk. Bagaimana Anda datang ke perusahaan? Bukankah saya mengatakan biarkan Anda menggugurkan anak itu? Tidak ada paragraf seperti itu dalam naskah pemukulan anak-anak. Bagaimana orang ini bisa lebih kejam dari Ye Xiao? Semua orang mendengarnya. Dia mengakuinya sendiri. Itu hanya korup secara moral. Wajah manusia dan hati binatang buas. Lin Ze, kamu. Itu hanyalah rasa malu terbesar dari grup Su. Anda harus segera dipecat. Jika tidak, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada semua pemegang saham? Anda harus segera dipecat. Jika tidak, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada semua pemegang saham? Lin Ze, Anda benar-benar. Apakah Anda melakukan hal semacam ini? Dalam hal ini, segera bangun. Menangguhkan semua posisi di perusahaan dari Lin Ze. Menjalani penyelidikan internal. Buat skandal besar. Ini hanya penyelidikan penangguhan. Suan Qiu tidak bisa begitu saja rapi. Keluarkan saya secara langsung. 10 miliar. Itu hampir menjadi tendangan di pintu. Lin Ze. Keluar dari Su. Keluar dari Su. Kembalikan kepolosan Tuan Su kita. Nona. Bolehkah saya bertanya kepada Lin Ze? Apakah Anda secara pribadi mengakui bahwa Anda diminta untuk melakukan aborsi? Berapa banyak uang diam yang dia berikan padamu? Oke, bertindaklah sesuai naskah. Tidak memberi saya naskahnya. Oke, bertindaklah sesuai naskah. Tidak memberi saya naskahnya. Anda masih ingin mengancamnya. Keluar dari sini. Menyingkir padaku. Siapa yang berani menyentuhnya? Hanya saja saya tidak bisa bergaul dengan Qin Rushuang. Yo Lin Ze sangat kuat. Tidak hanya berhubungan dengan Tuan Su. Bahkan wanita tertua dari keluarga Qin berhubungan. Wanita emas kering ini. Saya hanya suka rambut kuning. Itu benar. Saya tergoda olehnya. Suan Qiu tidak menginginkanmu dan aku. Aku suka orang jahat sepertimu. Karena Anda telah dipecat. Kemudian datanglah ke keluarga Qin. Jadilah penasihat pribadi saya. Ngomong-ngomong, bawa istri dan anak-anak Anda bersama Anda. Anda keluarga. Saya, Qin Rushuang, mengangkatnya. Apakah saya ingin pergi juga? Lihat Suan Qiu seperti itu barusan. Sepertinya sangat menyedihkan. Apa yang saya sukai darinya? Mungkinkah pesona kepribadiannya terlalu kuat? Saya tidak bisa menghentikannya. Hai. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal. Mulai sekarang. Bekerja sama sementara dengan saya dalam akting. Tunggu saya dikeluarkan secara resmi. Dapatkan uangnya. Anda berasal dari manapun Anda berasal. Oke. Jangan bertindak. Saya telah menemukan semua detail Anda. Natsuno berusia 20 tahun. Penyanyi penghuni bar. Riba yang dipinjam. 1,5 juta. Sebelum itu, kamu dan Lin Ze tidak saling mengenal sebelumnya. Katakan, apa tujuan Anda? Jumlah pinjam 400 ribu. Stres, Yuli, stres. Anda bahkan dapat mengetahui bahwa saya tidak subur. Dan tidak hanya itu. Saya memiliki semua bukti. Jika Anda masih tidak mengatakan yang sebenarnya, maka saya hanya bisa didakwa dengan pemerasan. Mengirim Anda ke adalah ini Ye Chen. Ye Chen memberiku cek senilai 2 juta. Biarkan aku berpura-pura hamil dan bau Lin Ze memaksanya untuk keluar dari rumah Su.
Saya juga takut dikejar oleh penagih hutang. Jangan berani melanggar dia. Lindsay, kamu. Anda sekarang. Apakah Anda tidak ingin menjelaskannya kepada saya? Musim gugur yang anggun. Jangan meminumnya. Untuk jenis orang di bagian bawah masyarakat melukai tubuh. Tidak sepadan. Saya sudah mengatakannya sejak lama. Orang seperti ini adalah tentara bayaran. Itu sama sekali tidak dapat dipercaya. Hanya anak-anak dari keluarga seperti kami. Hanya dengan begitu kita dapat memahami apa itu tanggung jawab. Sekarang, reputasi Anda itu telah dipengaruhi secara serius oleh Lindsay. Kami di kelas atas menghargai ini paling. Namun, jika Anda ingin mendengarkan saya bersedia menyalahkan masa lalu. Gunakan semua sumber daya keluarga Y. Bantu Su Anda menyelamatkan muka Anda. Pikirkan tentang bagaimana saya bisa melakukannya. Sangat mudah untuk menyelamatkan muka. Pertama, penuhi keterlibatan kami segera. Kedua, 51% dari saham keluarga Su. Datanglah sebagai mahar Anda. Tentu saja, setelah kami menikah, Anda tidak perlu bekerja terlalu keras. Anda dapat mundur dari posisi presiden. Merasa aman di rumah untuk mempersiapkan kehamilan, suami, dan anak. Perusahaan, biarkan wakil presiden Sao mengambil alih. Uruslah untuk kami. Perusahaan, biarkan wakil presiden Sao mengambil alih. Uruslah untuk kami. Saya mengerti. Anda berpikir. Kekayaan. Perusahaan. Menelan dengan baik. Keluarga tidak berbicara dua bahasa. Setelah kita menikah. Milik. Bukankah itu milikmu? Apa yang Anda katakan juga masuk akal. Namun, karena kami adalah keluarga. Haruskah Anda melakukannya pada saya juga? Jujurlah. Wanita bernama Siaye. Anda mengaturnya. Musim gugur yang anggun. Bagaimana menurutmu? Bisakah saya melakukan itu? Lindsay. Saya biasa buang air kecil dengan seorang anak. Menyelamatkan kakek saya. Dia tidak bisa. Membuat wanita hamil. Dia lebih suka menanggung keburukan. Saya tidak ingin menjelaskannya kepada saya. Buktikan hatinya. Tidak ada saya sama sekali. Saya benar-benar patah hati olehnya. Namun, saya ingin berterima kasih. Jika Anda tidak melakukan hal-hal ini, saya masih akan memegangnya. Fantasi yang tidak realistis. Anda lihat. Saya telah setuju. Resolusi direksi. Kontrak kerjanya. Zheng Wu memecat Lindsay. Kontrak kerjanya. Musim gugur yang anggun. Anda benar-benar mengusirnya. Sungguh. Ye Chen. Terima kasih. Terima kasih. Itu membuatku sadar. Jadi mari kita katakan. Saya bintang keberuntungan Anda. Lindsay itu. Ini adalah bintang bencana. Jadi, saya memiliki kewajiban bantu Anda membunuhnya. Kakek. Anda mendengar saya. Teman masa kecil saya. Karakternya nyata. Negara, sulit untuk mengatakan. Karakternya nyata. Negara, sulit untuk mengatakan. Anda bermain dengan saya. Ye Chen, biru, benar saja. Anda membingkai Lindsay. Karakter Anda tidak memenuhi syarat sama sekali. Masuk ke gerbang keluarga Su kami. Mulai hari ini, keluarga Su dan Ye tidak ada hubungannya satu sama lain. Suan Qiu, kamu berani mempermainkanku. Ini Anda. Dia menjebak Lindsay terlebih dahulu. Mulai hari ini, jangan muncul di keluarga Su di masa depan. Anda tidak diterima. Ada juga.
Orang dalam Anda Zhao Dekai. Dia juga diusir. Tunggu surat pengacara. Anda dibius. Cara tanpa pandang bulu semacam ini. Saya tidak pandai dalam hal itu. Namun, seseorang pandai dalam hal itu. Suan Qiu. Pertama kali saya akan memberi Anda obat. Aku terganggu oleh bintang keberuntunganmu. Kali ini, bintang keberuntungan kecilmu tidak ada di sana. Saya mengerti. Aku melihat siapa yang bisa melindungimu. Kali ini, bintang keberuntungan kecilmu tidak ada di sana. Saya mengerti. Aku melihat siapa yang bisa melindungimu. Ini benar-benar bersulang dan jangan makan anggur penalti. Tapi tidak apa-apa. Malam ini, saya akan menaruh nasi mentah. Masak nasi matang. Ye Chen, apakah Anda gila? Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Tentu saja saya tahu apa yang saya lakukan. Namun, Anda dan saya sudah memiliki kontrak pernikahan. Saya dan tunangan saya tidur lebih awal. Pertanyaan? Dan jangan khawatir. Obat Tuan Zhao. Efek obatnya sangat kuat. Tidak akan lama. Anda akan lebih aktif dari saya. Saya akan mengambil video. Bukti. Aku tidak memaksamu. Hahaha. Itu benar. Ketika saatnya tiba, video ini. Itu pasti sepadan. Hahaha. Sistem. 10 miliar. Cepat. Pencairkan. Peringatan. Mendeteksi bahwa tuan rumah dikeluarkan. Jing Fei berasal dari Suan Qiu sendiri. Kehendak sejati. Misi gagal. Hadiah tidak dapat didistribusikan. Tidak benar-benar memecatku. Apa-apaan? Mungkinkah dia masih tidak menyerah padaku? Tidak, itu tidak berhasil. Saya harus pergi. Tanyakan kepadanya secara langsung. Tugas ini macet. Apa yang terjadi? Baru saja mendapat berita yang tepat. Anda oleh Su. Resmi diusir. Sekarang. Anda tunawisma. Apakah Anda ingin memikirkannya? Berlindunglah kepadaku. Selama Anda mengangguk. Saya akan mendukung Anda selama sisa hidup saya. In Zong, tolong hormati diri Anda sendiri. Kemana Anda akan pergi? Saya akan pergi ke perusahaan untuk menemukan Suan Qiu. Tanyakan tentang perusahaan ini. Apa yang sedang terjadi? Pengusiran adalah pengusiran. Apa yang harus ditanyakan? Apakah saya berpakaian seperti ini? Berdiri di depan Anda. Saya tidak bisa. Bukankah itu sebagus pergi bekerja? Atau apakah itu pesona Qin Rushuang saya? Itu tidak bisa dibandingkan dengan Suan Qiu sama sekali. Hai, saudara harimau. Apa yang terlambat? Saudara Lin, sesuatu terjadi. Saya berada di ladang adik laki-laki saya, Royal KTV, untuk menyaksikan adegan. Saya melihat Tuan Su dengan mata kepala sendiri, dibawa keluar dari kamar pribadi. Padamkan. Sepertinya dia pingsan. Saya membawanya ke hotel di lantai atas. Apa? Tunggu video ini direkam. Suan Qiu demi ketenaran. Itu pasti di bawah belas kasihanku. Ketika saatnya tiba. Seluruh keluarga Su. Semuanya ada di sakaku saya. Tuan Ye bijaksana. Saya akan. Jangan ganggu Tuan Ye. Ini malam musim semi. Nikmati. Ye Chen. Kamu benar-benar berani memukulku. Pengawal. Pengawal Anda telah tiba. Saya dibunuh oleh adik laki-laki saya. Bahkan obatnya seperti ini. Tidak cara menyalahgunakan berikutnya. Bisa melakukan semuanya. Apakah Anda masih laki-laki? Jangan bergerak. Ye Xiao sangat tertarik. Hal semacam ini. Ambil juga video sebagai souvenir. Ini adalah gambar di kartu memori. Ini akan menjadi bukti kuat bahwa Anda akan masuk penjara. Suan Qiu, apa kabar? Panas. Bantu saya. Lin Ze, jika Anda berani memanfaatkan situasi tersebut, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Saya bukan cabul. Kapan saatnya memikirkan hal ini? Panggil ambulans. Ye Chen, jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Musim gugur yang anggun. Tidak apa-apa. Ini di rumah sakit. Anda aman. Tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Di mana Ye Chen? Kemana itu pergi? Jangan khawatir. Ye Chen dan Zhao Dekai. Itu telah diambil oleh polisi dalam semalam.
Keluarga Ye adalah karena keburukan ini. Harga saham anjlok. Menghadapi kebangkrutan. Kakek saya. Rencana akuisisi telah diluncurkan. Grup Y. Masa depan adalah sejarah. Namun, itu tergantung pada penampilan Anda. Anda sudah tahu bahwa Xia Ye adalah aktor yang diundang oleh Ye Chen. Jadi, Anda dapat menerangi sebelum dapat menerangi ketika perjanjian pengusiran dibuat. Sangat mudah. Ternyata, ini adalah rencana. Ternyata, ini adalah rencana. Saya tahu untuk waktu yang lama, Lin Ze tidak bersalah. Dia adalah seorang anak kecil. Bagaimana mungkin membuat wanita hamil? Itu sebabnya saya di sini, dorong perahu di sepanjang arus. Hanya untuk merayu Ye Chen. Taring terbuka. Ini adalah jaring yang bagus untuk menangkap semuanya. Trik Anda, itu terlalu berbahaya. Ye Chen dan Zhao Dekai, itu sama sekali. Jika Lin Ze tidak menyelamatkanmu tepat waktu, Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk waktu yang lama. Benar saja. Lin Ze lah yang menyelamatkanku lagi. Setiap saat, pada waktu yang paling berbahaya, dia akan selalu tampil seperti pahlawan. Ternyata, dia adalah bintang keberuntungan saya. Juga, saya bisa. Orang yang dipercayakan. Silakan pergi keluar. Ada yang ingin saya katakan kepada Tuan Su sendirian. Lin Ze, Anda adalah ingin mengaku padaku? Tuan Su, sekarang krisis telah diangkat. Orang-orang jahat juga diusir. Saya hanya punya satu permintaan sekarang, harap bersikap formal. Benar-benar mengusir saya, biarkan aku pergi. Mengapa? Mengapa kamu harus meninggalkanku? Bukankah itu? Di mana saya tidak melakukannya dengan cukup baik? Masih. Atau apakah kamu benar-benar membenciku? Kami telah mengalami hidup dan mati bersama. Mengapa Anda tidak bisa? Kamu tidak bisa tinggal untukku. Saya hanya ingin kebebasan. Saya telah membantu Anda melewati krisis, mengusir orang-orang jahat. Bahkan permintaan sekecil itu, tidak bisakah kamu memuaskanku? Saya tidak akan melepaskannya. Aku tidak tahan. Su juga tidak bisa tanpamu. Musim gugur yang anggun, lepaskan. Heksagram menunjukkan. Lin Ze sebagai bintang keberuntungan Anda. Ini telah membantu Anda memblokirnya semua bencana. Misinya telah dilakukan. Saatnya melepaskannya. Kakek juga menghargai Lin Ze. Saya mengagumi kualitasnya. Tapi melon bengkok tidak manis. Dia membantu keluarga Su kami. Bu sebesar itu, kami ingin mengetahui kebaikan dan mencoba membalasnya. Aku tidak bisa membalas dendam padamu. Pergi dan ikat dia. Oke. Beritahu Kementerian Sumber Daya Manusia. Merumuskan pemberitahuan pemecatan. Oke Tuan Su. Beritahu Kementerian Sumber Daya Manusia. Merumuskan pemberitahuan pemecatan. Host terdeteksi. Diusir oleh Suan Qiu. Tugas berhasil diselesaikan. Puluhan miliar uang tunai telah masuk. Aku luar negeri dihasilkan oleh sistem. Siap digunakan. 10 miliar uang tunai telah tiba. Memiliki kehidupan yang bahagia. Sekarang, Anda puas. Anda bisa pergi. Mengapa melihatnya menangis? Saya merasa kosong. Tuan Su. Tuan Chen. Terima kasih telah merawat saya selama ini. Dan begitulah. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal padanya. Anda membantu saya. Tenar dia. Anda. Apa yang harus ditangisi? Saya tahu bagaimana menangis. Apa yang perlu ditangisi? Apa yang Anda ketahui? Saya putus cinta. Saya mengerti. Anda baru saja memecatnya. Bukan karena dia ditembak. Apakah Anda harus mendapatkannya terikat dengan perusahaan? Apakah kalian berdua memiliki masa depan? Anda harus menangis seperti ini lagi. Lalu saya. Anda harus melakukannya. Iya. Dia hanya. Itu bukan milik grup Su. Tapi dia. Itu bisa menjadi milik saya. Berhenti, berhenti, berhenti. Apakah itu milik Anda? Belum tentu. Saya tidak mengatakannya. Aku akan melepaskannya. Oke. Kemudian lihat. Siapa yang datang lebih dulu, tangkap dia. Menguasai, berkendara lebih cepat. Saya naik penerbangan. Menguasai. Sepertinya, bukan jalan ke bandara. Apakah Anda mengambil jalan memutar untuk saya? Hahaha. Harimau guntur, mengapa kamu?
Saudara laki-laki, saya benar-benar minta maaf. Ini Tuan Su. Tuan Su, dia memaafkan semua hutang saya. Lagi, proyek di barat kota, semuanya diberikan kepada saya. Satu-satunya syarat adalah menempatkan Anda dapat dikirimkan kepadanya dengan aman. Tidak, pria, saya kakak laki-laki tertua Anda. Mengapa Anda melakukannya? Nina kecil ini mengkhianati saya. Bukan ini, saudaraku, kamu bisa menjadi itu. Bisakah kamu membantu kakakku sekali? Lindsay, ikuti saya. Setengah dari saham Subro. Itu semua milikmu. Pergi dengan adikku. Keluarga Qin dapat memberikannya kepada Anda. Hanya ada lebih banyak. Termasuk saya. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Aku untukmu. Dan saham Anda. Tidak ada dari mereka yang tertarik. Saya juga tidak tertarik dengan uang. Yang saya inginkan adalah bebas. Apa yang akan Anda lakukan? Mobil ini tidak dapat menampung 3 orang. Karena demikian, Anda ingin bebas. Lalu bawa kami berdua. Mulailah bepergian keliling dunia. Jangan mencampur adukannya. Saya hanya ingin pergi berlibur sendirian, lakukan perjalanan sendirian. Orang lain pergi ke Maladewa. Lihatlah cewek bikini. Bagaimana Anda tahu? Saya memeriksa Anda setengah jam yang lalu. Saya memerintahkan satu untuk pergi ke Maladewa. Tiket pesawat. Anda memata-matai saya bahwa perhentian kami berikutnya adalah Malde. Tentu saja. Itu tepat. Saya membeli pakaian renang yang sangat seksi. Sungguh kebetulan. Saya juga membelinya. Kamu gadis licik. Lalu kemana kita akan pergi selanjutnya? Saya telah melakukan strategi. Hai. Mengapa kamu mulai berbicara? Pernahkah Anda mempertimbangkan perasaan saya? Saudara harimau, pergi ke bandara.